kita perlu fokus. Karena pertemuan pada pagi hari ini, ya sesuai temanya, How to do Presentation. Ini merupakan satu kemampuan yang sangat dibutuhkan, ya. Ya, terima kasih untuk Bu Lisa ya dari Bandung hadir. Wah, jauh-jauh masih sempat menyempatkan waktu untuk belajar. Wah, luar biasa ya. Nah, untuk Anda semua juga yang sudah hadir, saya percaya Anda pasti mengalami kesuksesan ya. Selama apa yang nanti saya sharingkan itu Anda lakukan ya. Kenapa? Karena yang saya memperhatikan hari ini kalau kita ngelihat bisnis di luar ya, orang-orang besar yang hari ini bahkan menjadi konglomerat besar bahkan di level dunia. Katakan misalnya kita ngelihat Elon Musk ya, yang terkenal dengan bisnisnya yang Tesla. Apa kemampuan yang dimiliki oleh Elon Musk? Kemampuan presentasi, ya, kemampuan public speaking, kemampuan bagaimana dia bisa menceritakan, bisa meyakinkan orang. Nah, itu yang dibutuhkan. Jeff Bezos dengan Amazonnya itu juga punya kemampuan presentasi yang luar biasa, ya. Dan banyak yang lainnya. Nah, apalagi buat kita semua yang hari ini ada di bisnis HDI. Nah, kita yang ada di bisnis HDI, saya pengen tahu dulu dong, buat Anda yang hari ini sudah hadir, ya, berapa banyak di antara Anda yang betul-betul kepingin sukses, bisa mencapai apa yang diceritakan pada waktu presentasi? Nah, yang diceritakan ya bisa punya income sampai ratusan juta, bahkan sampai miliar. Nah, siapa nih yang mau bisa punya income sampai ratusan juta, bahkan miliar per bulan? Nah, yang mau segera tuliskan saya, gitu ya. Saya mau, yes, thank you ya untuk Bu Lia ya, Bu Lisa juga. Nah, yang mau amin gitu ya tercapai. Nah, sukses di bisnis HDI itu tentu saja kan ada yang kita harus bangun, yaitu yang namanya sebuah jaringan besar. Nah, jaringan besar ini dibangunnya dari mana? Nah, itu kan dibutuhkanlah untuk kita ini mulai ya bertemu orang dan kemudian menceritakan, ya, meyakinkan orang, membrainstorming, mengopen mind gitu ya, menceritakan gitu ya tentang konsep dari kesehatan yang dibangun di HDI, tentang bisnis yang dibangun di HDI gitu ya. Nah, itulah tindakan yang namanya presentasi, ya. Nah, di sini kan yang seringkali menjadi kesulitan atau hambatan adalah, tapi saya itu rasanya nggak bakat deh untuk bisa ngomong gitu ya. Kayaknya saya nggak punya public speaking yang bagus gitu. Nah, apa saya bisa berhasil? Nah, itu ya. Ternyata saya melihat ya, saya selama sekian tahun saya ada di bisnis HDI, saya berjumpa dengan banyak orang. Hari ini saya mau mengatakan bahwa semua kita itu bisa sukses, ya. Maka sebagaimana temanya, presentasi itu mudah. Jadi setiap kita, Anda dan saya, semuanya kita yang hadir itu pasti bisa. Coba semuanya ketik di chatnya, pasti bisa, gitu ya. Pasti bisa. Ya, Anda semua itu pasti bisa. Nah, sekarang di sini yang penting itu kita tuh belajar caranya bagaimana. Nah, kan kita ini harus mulai dari belajar dulu. Saya tuh caranya gimana sih? Nah, kemudian kita mulai praktek. Ya kan? Sebagaimana kalau kita itu belajar ternyata gini, sebagaimana kemampuan naik sepeda ataupun berenang. Nah, siapa di sini yang bisa naik sepeda atau bisa berenang atau bisa kedua-duanya? Nah, yang bisa tuliskan di chat ya, saya bisa gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat ya, berenang, naik sepeda, apakah itu sebuah bakat? Ternyata bukan. Itu adalah sebuah kemampuan. Nah, ternyata presentasi itu juga sama. Presentasi itu adalah sebuah kemampuan yang artinya satu, ada pengetahuannya dulu yang kita bisa pelajari. Yang kedua, pengetahuan itu kita praktekkan. Nah, yang ketiga, kuncinya adalah pada jam terbang. Semakin tinggi jam terbangnya, semakin banyak dilakukan, maka itu akan menjadi semakin tajam, ya. Nah, jadi hari ini kita ini akan belajar dulu dari basicnya dulu. Ini pengetahuannya seperti apa, caranya seperti apa, ya. Nah, nanti saya mohon ya untuk teman-teman semua yang ikut,
Anda nanti aktif ya, terlibat aktif, dan juga saya mendorong untuk Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, supaya nanti di akhir kita bisa discuss ya, kita bisa diskusi sehingga itu tuh bisa keluar semuanya pengetahuannya gitu ya. Karena ingat, ini adalah kemampuan dasar yang kita butuhkan terlebih dahulu ya. Kita bisa melakukan presentasi. Yang saya mau kasih spill dulu, disclaimer dulu bahwa sekali lagi semua orang itu pasti bisa. Karena presentasi itu mudah ya. Jadi Anda semua percayalah, Anda semua itu pasti bisa. Oke. Nah, nanti kita akan belajar pada pagi hari ini di pertemuan kita ya. Nanti Anda catat ada 10 poin yang kita akan belajar dari public speaking ya, dari presentasi di HDI. Oke, nah saya akan langsung menampilkan slide-nya. Jadi teman-teman nanti kalau Anda boleh screenshot, tapi saya mendorong Anda mencatat ya, karena mencatat itu akan lebih nancep, akan lebih ingat gitu ya. Jadi Anda boleh sambil screenshot, tapi saya mendorong Anda tetap mencatat di catatan Anda ya. How to do presentation. Dan berita baiknya sekali lagi, ini bukan hanya berdampak di bisnis HDI, tapi percayalah dengan Anda punya public speaking, ini akan berdampak di segala sisi kehidupan Anda ya. Bahkan even ketika Anda juga punya pekerjaan lain, punya profesi lain, itu akan upgrade, itu akan membuat Anda naik level. Oke, jadi siapa yang siap bersama dengan saya untuk kita belajar bersama-sama ya? Yang siap boleh ya tuliskan di chatnya saya siap gitu ya. Oke, nah kita mulai dulu dari poin yang pertama. Maka untuk bisa presentasi dengan baik yang 100% pasti sukses, itu butuh persiapan terlebih dahulu ya. Ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan if you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda tuh sudah gagal di dalam mempersiapkan atau merencanakan, maka Anda sudah merencanakan untuk gagal, gitu ya. Nah, di sini mental ini yang ternyata poinnya sangat penting. Ada banyak orang itu sudah gagal, fail dari sejak awal. Kenapa? Karena sudah gagal failnya dari sisi mentalnya terlebih dahulu. Belum ketemu orangnya, udah fail duluan, gitu ya. Nah, jadi di sini kita mau belajar nih, mental seperti apa yang saya harus persiapkan, kan gitu, ya kan? Nah, yang pertama, punya percaya diri. Nah, ini penting banget, teman-teman. Saya sudah menyaksikan ya, ada banyak rekan-rekan saya yang baru, secara pengetahuan produk, belum sampai dalam sekali, belum sampai banyak sekali. Tapi karena kepercayaan dirinya tinggi, itu yang menyebabkan dia mudah sekali closing. Nah, sekarang siapa yang kepingin closingnya banyak? Wah, langsung 1 paket, 2 paket, 10 paket gitu ya. Siapa yang mau? Nah, yang mau, maka Anda harus belajar yang namanya percaya diri. Nah, sekarang bagaimana kita bisa percaya diri? Ya kan? Nah, disinilah kita mesti ngeliat nih. Ya, saya menyinggung sedikit yang ada di training HTS. Pertama-tama, punyalah keyakinan kepada Tuhan. Ya, percayalah bahwa kita itu tidak berjalan sendirian, gitu ya. Yang kedua, punya kepercayaan kepada diri sendiri. Percayalah bahwa Anda tuh mampu, punya potensi, gitu ya. Nah, di sini berikutnya, kita itu mesti punya mindset yang benar dulu. Karena kadang-kadang mindset yang salah ini yang menyebabkan kita ini jadi nggak pede. Mindset yang seperti apa yang biasanya terjadi? Nah, siapa yang mengalami mindsetnya seperti ini? Kalau mau datang ke orang, itu sudah ngerasa bersalah duluan. Kenapa? Karena merasa seperti mau ngambil uangnya orang itu. Apalagi orangnya sakit. Udah gitu sakitnya kanker lagi. Dan kita udah denger, wah dia ini sampai udah habis-habisan loh untuk pengobatan kankernya. Terus kita itu kayak merasa bersalah. Aduh, aku mau datang ke rumahnya, nawarin produk, harganya sekian juta gitu ya. Rasanya tuh, aduh, aku kok nggak tega ya. Dia tuh udah sakit, habis-habisan, masih mau ditawarin gitu ya. Atau kalau mau nawarin peluang bisnisnya gitu ya, belum apa-apa tuh sudah takut duluan gini. Nanti kalau orangnya nggak sukses gimana ya? Nanti kalau orangnya nggak bisa berhasil itu gimana ya? Nah, siapa yang merasa pernah punya mindset seperti itu gitu ya. Nah, kalau Anda punya mindset seperti itu yang harus dirubah duluan. Jadi kita harus punya mindset yang benar dulu teman-teman. Mindset yang seperti apa? Bahwa kita datang itu bukan mau mengambil sesuatu,
bukan mau meminta sesuatu, tapi kita datang untuk memberi sesuatu. Jadi kita analoginya, kita itu bukan datang dengan tangan di bawah mau minta something, mana-mana give me, ayo kasih aku dong, bukan seperti itu. Tapi kita datang ingin memberi, jadi datang dengan tangan di atas, memberi sesuatu. Nah, memberi itu kan jangan selalu diidentikan dengan memberi uang. Karena memberi itu juga jadi banyak. Contoh apa? Memberi informasi. Ya kan? Hari ini kita belajar nih di bisnis HDI, Anda ikut training product knowledge, Anda dijelasin, oh orang itu kalau mau sehat itu harus nutrisi, cukup istirahat, cukup olahraga gitu kan ya. Oh produk HDI yang namanya 4-star nih, Clover Honey dengan kandungan nutrisinya, ya kan, itu bagus banget nih untuk pernafasan, untuk pencernaan, dan pencernaan ini ternyata penting. Oh Propoelix ya, Propoelix ini luar biasa, kenapa? Bayangin, itu kemampuan antioksidannya setara 913 kali buah jeruk. Nah, itu kan pengetahuan, ya kan? Maka dengan pengetahuan ini, itu kita bisa datang dengan memberikan informasi. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Pernahkah Anda membayangkan, ya kan, bagaimana kalau orang itu, ya kan, dalam kondisi sakitnya, ketika dia mendapatkan informasi dari Anda bahwa ternyata ada yang namanya 4-star, ada yang namanya Clover Honey, Propoelix, Royal Jelly, gitu ya, Polenergy, yang kemudian dia membeli karena yakin dengan Anda, ya kan, percaya dengan apa yang Anda sampaikan, kemudian dia konsumsi dan ternyata terjadi perbaikan, terjadi pemulihan di dalam kesehatan dia. Pernahkah Anda bayangkan, bukankah dia akan sangat berterima kasih? Terima kasih ya, karena 4-star yang kamu referensikan, hari ini aku sehat. Ya kan? Nah, ya kan, seperti yang dialami oleh papahnya teman saya, kanker getah bening, ganas, ya kan? Kemoterapi, dari jadwal awal 6 kali kemoterapi keempat dokternya menyatakan sudah sembuh. Bukankah itu testimoni yang luar biasa? Ya kan? Belum lagi bisnisnya, ya kan? Kita memberikan peluang bisnis. Berapa banyak sih hari ini kalau kita mau coba lihat di sekitar kita, orang yang mendambakan kepengin ya bisa dapat tambahan income. Kenapa? Ekonomi lagi sulit nih katanya, ya kan? Katanya, ya kan? Katanya, sekali lagi, karena semua tergantung keyakinan kita lagi. Katanya ekonomi lagi sulit. Ya kan, pekerjaan mungkin lagi goyang dan seterusnya, butuh tambahan income. Nah, berapa banyak yang ngalami, ya kan? Ternyata ketika dikenalkan konsep bisnis HDI dan dia jalankan, dan hari ini dia bahkan menikmati banyak, ya. Nggak usah jauh-jauh, salah satunya itu adalah saya, ya kan? Hari ini saya menikmati banyak loh dari HDI. Bayangkan kalau nggak gara-gara HDI, saya tahun 2023 kemarin nggak bisa tuh jalan-jalan ke luar negeri sekeluarga. Ya kan, karena di pekerjaan saya sebelumnya nggak pernah ada program bisa jalan-jalan ke luar negeri satu keluarga. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa percaya diri? Yuk rubah mindsetnya dulu. Kita datang bukan dengan tangan di bawah, mau minta sesuatu, mau mengambil sesuatu, mau mengambil keuntungan dari dia. Tapi kita datang untuk memberi, tangan di atas. Percayalah, kalau Anda sudah punya mindset seperti ini, Anda beda. Ya kan? Sama seperti gini loh, kalau Anda nih mau punya event, mau punya hajatan gitu ya, mau punya acara besar, Anda mau kasih makanan yang terbaik, Anda mau kasih makanan yang terenak, Anda mau pesta besar, Anda kirim undangan. Pertanyaannya, kalau sampai orangnya menolak, yang rugi dia apa Anda? Coba Anda tulis di chat. Kalau Anda nih sudah pilihkan catering terbaik, makanan terbaik, Anda undang orang itu, dan kalau dia menolak, yang rugi dia apa Anda? Yang pasti rugi dia, betul nggak? Nah, itulah mindset yang benar. Kita datang untuk memberi. Jadi, kalau sampai dia menolak, yang rugi itu bukan kita, yang rugi dia, karena dia yang menolak. Jadi, akhirnya nggak dapat, kan gitu. Ya kan? Nah, itu akan membuat kita percaya diri, ya. Jadi, hati dan pikirannya mesti benar dulu. Yang kedua, berpikir positif. Jadi, gini,
kita tuh seringkali berusaha ingin memahami semua rencana Tuhan yang begitu besar. Bayangkan alam semesta ini sebesar apa, ya kan? Dan kita ingin memaksakan itu semua kita pahami di dalam otak kita yang kecil ini, kalau berbanding alam semesta, ya kan? Nah, jadi kita seringkali terlalu cepat untuk menjudge, menghakimi, oh ini baik, oh ini buruk, gitu. Nah, padahal kita tuh seringkali tidak mengerti. Gitu ya. Nah, hari ini saya mengajak untuk ayo kita berpikir positif. Nah, bagaimana caranya berpikir positif? Kembali lagi ke keyakinan kepada Tuhan. Sekarang siapa yang percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam diri kita, ya, dengan mengizinkan apapun yang harus kita lewati, entah itu lagi di atas, entah itu lagi di bawah, tapi kita percaya bahwa itu semua baik. Nah, siapa yang percaya? Yang percaya boleh tulis di chat ya. Saya percaya, gitu ya. Nah, kalau kita sudah percaya, berarti apapun yang kita lewati itu pasti baik, gitu ya. Misalnya kita nih, nah, kan kita ini kan seringkali belum apa-apa tuh sudah takut duluan kan ya. Takut orangnya menolak, ya kan? Takut orangnya tidak berkenan. Nah, atau bahkan nih kadang-kadang ya, gara-gara kita tuh sudah punya ketakutan, terus ngalami sesuatu tuh langsung cepet-cepet dihubung-hubungkan. Contoh, ya kan, giliran mau pergi, ban kendaraannya ya, entah ban motor atau ban mobilnya itu kempes. Nah, kan kadang-kadang ada orang yang langsung tiba-tiba terus berpikirnya gini, wah, jangan-jangan ya, jangan-jangan ini mungkin maksudnya Tuhan itu saya bukan tempat saya bukan di bisnis HDI. Nah, gitu ya. Siapa yang pernah punya pemikiran seperti itu, gitu ya. Kalau Anda yang punya pemikiran seperti itu, saya mau ngomong gini. Teman-teman, kira-kira menurut Anda, kalau Tuhan itu memang tidak mau kita ada di bisnis HDI hari ini, bukankah ada banyak cara untuk menghalangi kita hari ini ada di HDI? Setuju nggak? Ya kan? Bisa nggak Anda itu seumur hidup tidak pernah ketemu dengan enterpriser HDI yang menawarkan produk maupun bisnis HDI kepada Anda? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa banget kan? Ya toh, kita nggak pernah tuh ketemu sama HDI. Nah, itu baru memang Tuhan memang nggak mau Anda di HDI. Tapi kalau Anda hari ini join dan Anda hari ini ada di HDI, percayalah itu bukan kebetulan. Ya, artinya memang Tuhan punya rencana besar buat Anda, gitu ya. Tapi seringkali kita itu tadi memaksakan kepenginnya tuh sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal apa yang kita mau itu belum tentu cocok, belum tentu pas. Karena kita seringkali tidak mengerti, gitu ya. Nah, di sini saya mengajak untuk kita ayo berpikir positif, gitu ya. Kayak tadi ban motor kempes, ban mobilnya kempes. Jangan langsung berpikir, wah jangan-jangan memang Tuhan tidak mau saya ada di HDI. Tapi coba deh misalnya berpikir gini, oh mungkin kalau saya tuh pergi, barangkali di sana tuh ada kecelakaan, ya kan? Dan gara-gara ban motor saya kempes, saya mesti pergi dulu ke tukang tempel ban, ya kan? Sehingga terjadi penundaan waktu. Karena terjadi penundaan waktu, maka saya diluputkan dari kecelakaan itu. Nah, kenapa nggak berpikir seperti itu? Itu kan lebih baik, gitu ya. Atau contoh, ditolak. Saya sudah presentasi ke 10 orang dan ditolak. Atau bahkan hari ini mungkin ada yang 20 orang dan ditolak. Sekali lagi jangan berpikir cepat-cepat, wah jangan-jangan memang saya itu jatahnya bukan di HDI kali ya. Atau jangan-jangan mungkin saya itu nggak bisa sukses di HDI ya. Jangan-jangan memang nggak mungkin kali ya buat saya ya. Nah, itu namanya pola pikir negatif, teman-teman. Coba berpikir positif. Positifnya yang bagaimana? Ini kenapa ya kok 10 orang nolak saya? Kenapa nih kok 20 orang nolak saya? Jangan-jangan karena pengetahuan saya kurang. Ya kan? Dia ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Ya kan? Atau mungkin ada sikap saya, perilaku saya yang masih nggak cocok, nggak pas, nggak bagus. Gitu ya. Jadi orang itu nggak suka. Nah itu kan yang makanya nanti kita mau bedah nih, ya kan, di public speaking, di how to do presentation pada pagi hari ini kita mau bedah. Maka kita akan belajar bareng-bareng. Itu kenapa saya minta Anda menulis. Coba nanti Anda evaluasi diri Anda masing-masing. Anda yang merasa sudah 10 kali, 20 kali, kok ditolak terus kenapa ya? Coba cek. Mungkin ada perkataan, sikap
intonasi dan lain sebagainya, penampilan mungkin apa yang memang harus diperbaiki. Nah, seperti itu pola pikirnya. Jadi berpikir positifnya bahwa saya harus belajar lagi nih, saya harus tingkatkan lagi. Ya kan? Saya perlu ikut training lagi untuk belajar lagi gitu loh. Punyalah growth mindset, ya, jangan yang fixed mindset gitu kan. Kalau fixed mindset yang tadi tuh, saya udah gini aja, saya mungkin memang sudah nggak bisa berkembang lagi, saya memang coba kayak bisanya cuma begini. Nah, itu fixed mindset. Tapi kalau growth mindset, saya bisa berkembang, saya bisa lebih lagi, saya hanya perlu belajar lagi, ya, dan dicoba lagi, belajar lagi dan dicoba lagi, gitu. Oke, itu ya. Jadi berpikir positif, jangan cepet-cepet ini. Atau misalnya contoh tadi, misalnya kita nih WA orang gitu ya, nggak dijawab, besok WA lagi nggak dijawab, terus langsung negatif thinkingnya gini, jangan-jangan orangnya marah ya sama saya ya, wah jangan-jangan ini ya orangnya tuh udah nggak suka hati sama saya ya, wah ini gara-gara bisnis HDI ini sekarang saya jadi kehilangan banyak temen nih. Ya kan? Nah, tapi coba kita berpikir positif. Oh, mungkin orangnya lagi repot, ya kan? Dia kan direktur. Nah, bayangkan direktur itu HP-nya mungkin sering banget itu SMS masuk, telepon masuk gitu kan, dari sini. Jadi mungkin kita kirim chat belum sempat dibaca, itu chat udah ketumpuk di bawah. Ya kan, bukan orangnya nggak suka hati sama kita, bukan orangnya marah sama kita, bukan orangnya benci, tapi memang chatnya belum kebaca, gitu kan. Nggak ada salahnya besoknya kita coba lagi, gitu ya, berpikir positif, gitu. Kemudian juga kita sambil belajar ke teman-teman yang lain gitu ya. Misalnya contoh nih, kalau Anda yang broadcast lewat media sosial, misalnya lewat WA gitu ya. Hari ini saya mau cerita bahwa sabar aja gitu ya. Kenapa? Saya sendiri memang tidak, orang itu nggak di chat hari ini langsung respon. Kalau yang langsung respon puji Tuhan, tapi sebagian besar lainnya memang enggak. Tapi sabar aja ya. Setelah sekian lama ada juga yang respon gitu ya. Saya ngalami tuh teman saya sendiri, teman SMP gitu ya. Setelah kalau saya nggak salah 1 atau 2 tahun, saya lupa karena history chatnya hilang. Ya gitu, awal-awal saya chat dari sejak pandemi mah diem aja, nggak pernah direspon. Nah, kalau nggak direspon jangan cepet-cepet tadi ya negative thinking, wah dia begini, ya dia begitu. Enggak, tenang aja, sabar aja gitu ya. Sekian tahun kemudian ketika dia membutuhkan, dia ingat Ronald, ya kan? Dia ingat Ronald tuh sering banget broadcast ke dia, rutin gitu ya. Minimal tuh 1 bulan sekali saya pasti broadcast ke dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tiba-tiba suatu sore dia WA loh, Ron, kamu masih jual clover honey? Dan singkat cerita teman-teman, puji Tuhan, dia ambil 1 paket loh. Nah itu ya, jadi positive thinking. Coba kalau saya nggak positive thinking pada waktu itu, nggak berpikir positif, udahlah saya berhenti aja, ya nggak terjadi gitu ya. Nah yang ketiga, punya kebanggaan. Nah ini yang harus mulai ditanamkan ya teman-teman ya, siapakah saya gitu ya. Nah ini kita mulai menanamkan, saya ini apa di HDI, saya adalah seorang pengusaha gitu ya. Nah coba semua tuliskan di chat, saya seorang pengusaha. Apalagi, saya seorang pemenang, saya orang hebat, gitu. Saya seorang pemimpin. Nah, itu tulis di chat. Ya. Pernyataan siapa diri Anda, siapa saya? Saya seorang pengusaha, saya seorang pemimpin, saya orang hebat. Gitu ya. Nah, kalau kita punya kebanggaan, ya, dan itu muncul di dalam diri kita, percayalah itu akan tercermin di dalam body language, di dalam sikap, di dalam intonasi, itu akan tercermin. Ya, orang yang nggak punya kebanggaan, yang merasa rendah diri gitu ya, karena apa, mungkin kita tuh mau prospek gitu kan, kita nganggap orang ini pendidikannya jauh lebih tinggi misalnya, atau kita nganggap orang ini punya kekayaan jauh lebih besar, wah kita itu kagum banget sama dia, sehingga apa, tanpa sadar kita ini terus merendahkan diri. Nah itu kan tercermin nanti ya di dalam body language, di dalam intonasi, di dalam sikap, itu tercermin, dan itu yang membuat kita jadi fail. Itu yang membuat kita jadi gagal. Ya, jadi ini penting banget kebanggaan ini. Ingat, siapa saya? Saya seorang pengusaha, saya orang hebat, gitu ya. Saya mampu, saya bisa. Oke, gitu ya. Saya seorang pengusaha besar. Nah, gitu.
Oke, nah ini ya kebanggaan. Kebanggaan ini kan bagaimana kita meyakini diri kita sendiri. Pak, tapi kenyataannya memang belum kayak gitu. Loh ya enggak apa-apa toh. Ya kan, semuanya itu kan dimulai dari keyakinannya dulu. Siapa saya? Barulah kenyataan itu akan mengikuti. Ya, apa yang ada di dalam ini itu yang dibangun dulu, baru dia akan terpancar keluar. Ya, jadi kita mulainya dari yang di dalam ini. Ya, saya agak panjang sedikit di persiapan mental. Kenapa? Karena ini penting. Ini sebagai pondasi. Ya, sebagai seorang arsitek, saya ngerti banget. Kalau mau bangun sebuah bangunan, yang terpenting itu pondasinya. Percuma beli marmer dari Itali, tapi pondasinya rusak. Ya kan, bangun gedung 100 lantai, pondasinya acak-acakan. Apa yang terjadi? Runtuh. Maka semuanya akan menjadi sia-sia. Percuma beli marmer dari Itali karena gedungnya rontok, runtuh, rapuh, ambrol gitu kan ya. Nah, makanya persiapan mental ini betul-betul penting. Kita betul-betul harus mempersiapkan terlebih dahulu apa yang ada di dalam ini yang harus dibangun dulu. Oke, nah ini ya persiapan mental ya. Terus kita latih terus. Siapa saya? Saya seorang pengusaha. Saya seorang pengusaha besar. Saya seorang pemimpin. Saya orang hebat. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Kalau tadi sudah persiapan secara mental, maka yang kedua adalah persiapannya secara fisik, gitu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun visual itu sangat penting, ya. 55% orang tuh diyakinkan terlebih dahulu dari visualnya dulu. Dia ngeliat dulu, gitu ya. Dulu ya ada iklan parfum mengatakan kesan pertama begitu menggoda. Nah, itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya mengatakan don't judge the book by its cover. Ya, tapi masalahnya orang tertarik beli buku ya dari covernya dulu kan gitu ya. Walaupun don't judge the book by its cover, tapi masalahnya orang tetap akan lihat covernya dulu gitu ya. Nah, banyak yang fail itu juga dari covernya ini, dari penampilannya fail. Jadi belum sempat ngomong, orangnya udah ilfil duluan. That's the problem. Ya kan, belum sempet nih. Jadinya mungkin kita udah wah, product knowledge katakan ngelotok banget gitu ya, paham banget deh itu apa yang namanya microbiome, yang namanya dysbiosis, bla 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 bla, paham banget deh. Masalahnya nggak dapat kesempatan ngomong. Kenapa? Karena sudah ilfil duluan, orangnya nggak mau gitu kan. Gara-gara apa? Ngelihat persiapan fisik kita nggak oke. Nah, makanya persiapan fisik ini juga harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Yang seperti apa? Penampilan. Nah, kalau Anda jeli ya teman-teman ya, penampilan ini dibahas 2 kali loh. Di training NEO itu dibahas. Ini di HTP itu dibahas lagi. Di How to Do Presentation dibahas lagi. Artinya apa? Ini penting banget teman-teman ya. Jangan sampai kita ini fail hanya gara-gara penampilan. Kan eman, sayang banget gitu loh. Nah, penampilan, nanti kita akan masuk ya penampilan. Yang kedua adalah perlengkapan. Ini juga ya. Jadi jangan anggap enteng perlengkapan. Tadi ya, orang itu kan butuh diyakinkan secara visual juga. Itu kenapa perlengkapan itu kita butuh. Nggak bisa cuman dengan apa yang kita omongkan. Yang kita omongkan ini kan nggak ada visualnya ya. Kita itu menyampaikan berarti kita hanya bisa menyampaikan secara audio. Ya kan, kita butuh visualnya kayak apa. Nah, itu makanya butuh perlengkapan. Ya kan, nanti ditanya ini, waduh nggak siap. Ditanya itu nggak siap. Akhirnya apa? Orangnya merasa, lu nggak niat lu. Ya kan, Anda tidak siap. Ketika Anda tidak siap, orangnya merasa, lu nggak niat. Ya kan. Nah, karena dia merasa Anda nggak niat, akhirnya apa? Dia males. Gitu. Padahal mungkin Anda belum tentu punya kesempatan kedua untuk bisa ketemu orang itu lagi. Nah, ini yang bahaya, ya. Oke, so harus seperti apa nih penampilan, ya. Nah, kalau wanita ya, ini tambahan aja, wanita itu butuh make up ya. Jadi supaya kelihatan seger, ya. Jadi nggak perlu menor juga, nggak sampai menor seperti Dako-chan juga enggak gitu ya. Tapi yang kelihatan menarik, yang kelihatan seger gitu ya. Hari ini kan banyak nih kelas-kelas make up, Korean make up gitu kan, yang simple tapi enak dilihat gitu ya, menarik. Oke.
Nanti kapan-kapan ya, mungkin bisa dibantu teman-teman tim yang lain ya. Kita bisa bikinin juga kelas make up ya, supaya teman-teman nanti terutama yang wanita punya pengetahuannya gitu ya. Terus, nah ini pakaiannya rapi. Nah itu di training NEO sudah dijelasin ya. Kalau yang pria pakai kemeja ya, pakai celana disarankan celana kain gitu ya. Kalau mau celana jeans jangan yang bolong-bolong, yang warna gelap gitu kan. Terus wanita juga harus seperti apa bajunya gitu ya, bawahannya harus seperti apa gitu kan. Nah, jangan pakai sendal gitu kan. Udah ya dijelasin ya. Nah, ini ya. Terus jangan lupa pakai kaos kaki. Kaos kakinya diganti, dicuci gitu ya. Jangan bolong juga. Oke. Terus nah ini juga. Nah, ini yang seringkali juga mungkin kayak hal sepele tapi bisa jadi fatal ya. Rambut, bau mulut, bau badan. Nah, ini terutama buat teman-teman yang naik sepeda motor ya. Buat teman-teman yang naik sepeda motor ini please tolong menjadi attention ya, menjadi perhatian. Nah, rambutnya coba sebelum ketemu orangnya dirapiin dulu gitu ya. Habis pakai helm gitu kan, rambutnya kempes gitu ya. Kempes acak-acakan langsung aja masuk gitu ya. Terus belum lagi jaketnya nggak dibuka lagi, jaketnya dipakai terus, padahal jaketnya mungkin jadi bau debu jalanan, bau solar gitu kan ya, tapi dipakai aja gitu kan, apa namanya, langsung masuk gitu. Jadi akhirnya ada bau badannya juga kan, ya kan. Belum lagi ini ya, bau mulut. Nah ini coba tes dulu, haha gitu ya. Ada bau mulut nggak gitu kan? Yang merasa punya masalah dengan gigi, ayo cepat diberesin gitu ya. Kan bisa aja mungkin karena giginya lubang, ya itu segera diberesin deh gitu ya. Atau yang punya masalah pencernaan, ini juga bisa ya menimbulkan bau mulut. Ini juga perlu segera diberesin gitu ya. Bau badan, nah ini juga coba dicek bau badannya gitu ya. Nah, ini kan bau badan ini kan juga bisa selain masalah kesehatan, jangan-jangan Anda mandinya rutin nggak nih? Bercanda ya. Anda mandinya rutin nggak nih gitu ya? Nah, kalau yang mandinya nggak rutin, ayo cepatlah bertobat dan mandinya yang rutin. Ya. Terus kalau memang ada orang ya, ini saya punya teman yang memang dia tuh keringetnya banyak banget ya. Jadi apa yang dia lakukan, dia selalu bawa baju cadangan ya. Jadi kalau dia mungkin sudah agak siang, agak sore, bajunya mungkin sudah nggak oke gitu ya, karena udah kena banyak keringat, maka dia ganti baju. Nah seperti itu ya. Jadi kita masing-masing mesti ngerti tentang diri kita sendiri ya, kebutuhan kita apa. Kalau Aldi ya seperti cerita saya, Anda memang kebetulan punya masalah dengan keringat, ya Anda butuh baju pengganti, baju ganti, baju serep gitu ya. Oke, baju cadangan. Nah, berikutnya perlengkapan. Nah, press tool. Itu ya, press tool. Hari ini udah lebih enak lagi karena apa? Ada digital, ya kan? Jadi kita juga bisa bawa press tool digital. Nah, tapi Anda jangan andalkan kalau Anda ini pakai HP, ya. Kalau pakai smartphone, kecuali smartphone Anda yang fold ya. Nah, kalau Anda sudah pakai smartphone fold, bolehlah ya. Karena apa? Kalau fold dibuka kan jadi gede, gitu ya. Tapi kalau Anda yang masih pakai smartphone-nya belum yang lipat-lipat itu, maka Anda butuh press tool. Kalau pakai yang di handphone itu terlalu kecil, ya. Nah, kalau kepaksa sekali ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa siapkanlah press tool yang agak besar, ya. Kan kita juga punya tuh ya, kita cetak kan yang ukuran A5, ya kan. Itu kan lebih enak dilihat, ya. Sekali lagi ya, ini visual tuh. Kenapa sih butuh press tool? Sekali lagi karena kita mesti ngerti psikologinya. Orang itu terclosing yakin karena visual 55%. Itu yang kita mesti paham. Itu kenapa butuh press tool. Itu kenapa waktu kita cerita butuh ditunjukin. Jadi sama-sama cerita Clover Honey, kalau Anda cuma ngomong doang dengan Anda ngelihat gambarnya Clover Honey, coba deh Anda sendiri. Coba Anda kalau Anda jadi prospek, ya, Anda diceritain soal Clover Honey, sementara Anda tuh belum pernah tahu Clover Honey itu seperti apa. Coba menurut Anda itu lebih yakin ketika Anda hanya diceritain aja, atau Anda diceritain sambil lihat gambarnya, atau bahkan yang lebih bagus lagi karena kita sekarang zaman digital, sambil lihat videonya. Nah, coba Anda lihat, Anda tulis di chat, Anda merasa lebih diyakinkan yang mana? Yang cuman diceritain doang, atau sambil ada press tool-nya nih, ya kan? Bisa berupa press tool biasa, atau bahkan ada gambarnya, ada videonya. Yang mana? Nah, coba Anda tulis di chat, ya.
Jadi Anda sendiri ngerti, kalau Anda aja lebih yakin dengan Anda bisa melihat, begitu juga dengan prospek Anda. Oke? Nah, sekarang yang kedua adalah kartu nama. Nah, kartu nama ini supaya kita profesional. Itu kenapa kita tetap hari ini butuh kartu nama. Kenapa? Karena saya seorang pengusaha. Mana ada pengusaha nggak punya kartu nama, kan gitu. Ya, hari ini HDI udah bantu bikinkan desainnya. Ya, Anda bisa ambil di HDI One. Nanti Anda bisa minta tolong upline Anda lah ya. Tapi Anda butuh kartu nama ya, dan belajar cara memberikan kartu nama dengan benar. Nah, ini yang contohnya yang Anda lihat di layar itu adalah contoh cara memberikan kartu nama yang benar. Jadi harus dipegang dengan dua tangan ya dan diberikan. Oke, itu ya caranya. Jadi bukan cuman nyoh gitu. Nah, jadi bukan cuman nih gitu. Bukan, tapi kita dengan sikap seperti ini. Ya, nah itu cara memberikan kartu namanya. Sekali lagi ini hal kecil-kecil tapi bisa jadi batu sandungan. Ingat ya, tidak ada orang jatuh tersandung gara-gara batu besar, tapi orang jatuh tersandung karena batu kecil. Ya, agenda kerja. Kenapa? Supaya kita tahu next-nya nih apa. Ya kan? Pertemuan berikutnya kita mau apa, kapan jadwalnya ya, jangan sampai kita ini bikin jadwal ternyata bentrok gitu ya. Kita bilang oke, besok jam 5, ternyata besok jam 5 udah janjian sama yang lain lagi. Nah, ini makanya butuh agenda kerja supaya kita ngerti, kita bisa bikin jadwalnya dan kita ngerti juga next-nya nih kita mau apa. Ya, orangnya udah tertarik. Oke, kebetulan banget nih hari Jumat besok jam 19.00 ada bisnis sharing. Nah, kita tahu dari mana? Karena kita pegang agenda, gitu ya. Berikutnya, nah kita ini kan butuh untuk coret-coret kan ya, untuk menggambarkan. Terutama kalau Anda presentasi bisnis, ya. Percayalah, kalau Anda presentasi bisnis, Anda butuh kertas, Anda butuh alat tulis, ya, butuh pena. Nah ini ya, jadi kertasnya bawa teman-teman ya, jangan sampai kita nggak bawa kertas, ya. Terus penanya ya, penanya tidak harus beli yang asli ya hari ini. Yang penting penanya jangan yang terlihat murahan sekali lah ya teman-teman, please deh, jangan yang pakai tutup itu ya. Nah, aduh, masa pengusaha tapi bolpennya seperti itu sih? Ya, cari bolpen yang lebih proper. Oke. Nah, kalau bisa seperti yang digambar ini akan bagus ya. Next, tas kerja ya. Sekali lagi ingat, siapa saya? Saya seorang pengusaha. Ayo kita mencerminkan dong pengusahanya gitu ya. Kita bawa tas kerja dong. Masa bawanya kantong plastik? Jangan dong. Atau tas panbonnya HDI gitu ya. Jangan dong. Udah gitu tas panbonnya HDI umurnya udah lama jadi udah dekil gitu ya. Kusem, kumal. Waduh, jangan dong. Ayo tas kerja ya. Tas kerja ini yang membuat kita itu bisa direspek sama orang. Ya, tidak harus yang branded, yang harganya mahal-mahal, enggak. Yang penting kelihatan proper, ya. Oke. Next. Nah, siapin juga, ini sebetulnya nggak sulit, ya. Kenapa? Karena kan hari ini kita semua pastinya sudah pegang smartphone gitu ya. Dan hari ini HDI juga sudah lebih update lagi. Jadi kayak seperti HDI One, HDI.com, itu kan bisa dibuka lewat webbase ya. Anda tinggal buka browser, Anda tinggal langsung akses dari situ. Jadi mudah banget ya. Tapi kalau Anda yang mau download aplikasinya juga boleh ya. Nah, ini ya yang sudah memungkinkan Anda punya laptop, punya tablet, punya smartphone. Nah, itu ya difungsikan ya. Jadi sekarang hari ini gadget kita ini kita fungsikan untuk bisa produktif ya. Nah, Anda yang memang hari ini sudah punya kemampuan finansial, saya mendorong Anda punya ya tablet ya. Terus kalau Anda yang sudah punya kemampuan finansial lagi, Anda juga perlu laptop. Ya, karena hari ini kenapa sudah di zaman digital teman-teman. Seperti sekarang ini kita Zoom. Kalau kita pakainya laptop itu akan jauh lebih enak, smooth gitu ya. Tapi kalau pakainya tablet atau smartphone itu masih terbatas fungsinya. Tapi kalau laptop itu akan jadi lebih luas ya. Jadi kita butuh ini ya, laptop, tablet, smartphone. Terus aplikasi Zoom. Nah, ini ya kita butuh. Kenapa? Sekali lagi ini sudah zaman digital gitu ya. Kita nggak bisa menghindar lagi bahwa hari ini menjalankan bisnis HDI itu hybrid, online dan onsite jalan bareng gitu ya. Kita nggak bisa, aku maunya yang cara jadul aja deh, yang pokoknya ketemu orang one on one aja deh. Maka Anda akan miss opportunity, eman banget gitu ya, sayang gitu ya. Nah, belajar caranya mengoperasikan Zoom. Saya dulu juga nggak bisa, tapi karena sekali lagi jam terbang, ya setelah sekian lama ya akhirnya terbiasa juga, gitu ya.
Terus buku untuk open mind business ya. Ini Anda bawa akan bagus ya. Ada buku Business School, buku The Business of the 21st Century, kemudian ada buku Cash Flow Quadrant, buku The Magic of Thinking Success. Ya itu bisa menjadi buku untuk open mind business ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga ya. Setelah persiapan, sekarang kita mulai belajar tekniknya. Nah, ini ya. Teknik ini ternyata sekali lagi ada caranya teman-teman ya. Nah, siapa di sini saya pengen tahu. Siapa di sini yang bisa nyanyi? Ya, saya tanya bisa nyanyi ya, bukan mahir nyanyi seperti penyanyi profesional, enggak. Pokoknya bisa nyanyi. Nyanyi balonku ada 5 juga boleh, pelangi-pelangi juga boleh gitu ya. Pokoknya bisa nyanyi gitu ya. Nah, kalau Anda menyanyi, itu kan ada nadanya. Ya kan? Naik turunnya, do re mi fa solnya gitu ya, penekanannya dan segala macam. Berbicara, public speaking itu juga seperti orang nyanyi. Gitu ya. Jadi kalau Anda mendengarkan saya dari tadi itu kan ada alunannya, ya, ada intonasinya, ada penekanannya, ada pengaturan kecepatannya. Nah, itu yang kita akan belajar ya. Intonasi, ayo belajar. Ya, kalau perlu Anda mulai berlatih nyanyi deh, gitu ya. Untuk ngelatih apa? Ngelatih Anda punya nada, gitu ya. Anda peka dengan nada nih. Jadi Anda coba deh latihan nyanyi, gitu ya. Terserah mau lagu apapun, gitu ya. Karena nggak ada lagu yang nadanya cuman du 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 kan nggak ada. Ya kan? Lagu itu pasti mengalun, gitu kan. Nah, itu untuk kita belajar intonasinya, ya. Nah, gitu ya. Sambil Anda coba perhatikan pembicara-pembicara, ya. Nah, intonasinya seperti apa, gitu ya. Oke. Jadi kita belajar ini kenapa sih? Supaya pada waktu kita presentasi kita itu menjadi menarik. Gitu ya, teman-teman ya. Berikutnya, kita menyampaikan dengan antusias dan percaya diri. Nah, ini tadi ya, kalau apa yang di dalam tadi sudah dibangun dengan baik, ini akan segera tercermin di luar, ya, akan tercermin. Dan ini antusias ini akan menular ya. Sebentarnya ada yang bocor ya, teman-teman co-host tolong dibantu, thank you. Nah, antusias dan percaya diri tadi saya sudah cerita di awal ya. Saya punya rekan kerja baru yang pengetahuan itu masih belum dalam, ya masih tipis banget. Tapi karena antusias dan percaya dirinya dia itu besar, itu yang membuat closing. Karena antusias itu menular. Ya, itu ya. Jadi kita belajar ya. Kita belajar untuk kalau ngomong itu ada antusiasnya, ada percaya dirinya. Nah, ini kuncinya adalah jangan ditahan. Ya, sekali lagi ini memang Anda yang bisa merasakan ya, jangan ditahan, keluarin semua yang terbaik. Jadi ngomongnya itu all out. Makanya ini kuncinya adalah mindsetnya dulu. Kalau mindsetnya nggak dibenerin, Anda ngomongnya nggak bisa all out, gitu ya. Nah, tapi kalau Anda ininya udah bener, itu ngomong all out. Jadi jangan ditahan, ya. Oke. Berikutnya kecepatan berbicara. Ini kalau ilmunya yang dasar ya kita akan bilang jangan terlalu cepat gitu ya, jangan terlalu lambat. Tapi kalau Anda yang sudah lebih expert, Anda coba lihat lawan bicara Anda. Nah, kita itu caranya kita bisa cepat dekat dengan orang, itu kalau kita bisa sama dengan dia. Jadi kecepatan berbicara ini, itu sambil menyesuaikan dengan lawan bicara Anda. Jadi kalau Anda bertemu dengan lawan bicara, prospek, yang bicaranya lambat, maka Anda juga berbicara dengan lambat, mengikuti kecepatan berbicaranya, ya. Tapi kalau Anda ketemu dengan prospek yang ngomongnya cepat, Anda juga ngomongnya cepat, gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia ngomongnya cepat dan Anda ngomongnya lambat, maka dia akan merasa Anda ini lelet, gitu ya, nggak enak gitu. Nungguin Anda selesai ngomong itu nggak kelar-kelar rasanya gitu ya. Nah ini, jadi kecepatan berbicara nih, Anda coba perhatikan lawan bicara Anda dan Anda sesuaikan kecepatannya dengan prospek Anda, gitu ya. Penekanan, nah pada poin-poin titik closing, itu penekanan. Nah penekanan ini tekniknya bisa macam-macam, bisa dengan memperlambat, bisa dengan nadanya lebih keras ya, atau bisa tadi ya, seperti saya nih, misalnya saya ngomong. Nah, ini yang penting adalah informasi. Nah, itu penekanan. Ya, itu kan termasuk penekanan juga. Ya kan? Potensi kita di bisnis HDI itu bisa mencapai 184.320.000 per bulan. Nah, itu penekanan juga. Ya.
Nah, clover honey ini hanya kandungan airnya itu hanya 17% saja. Dan itu luar biasa. Nah, itu penekanan juga ya. Oke. Terus pemilihan kata-kata. Nah, ini juga perlu benar-benar kita itu belajar untuk tadi ya. Kalau perlu kadang-kadang Anda rekam boleh deh. Kalau Anda ketemu orang gitu ya, Anda rekam. Supaya Anda bisa putar ulang. Karena kadang-kadang kalau kita itu sudah kayak sebuah kebiasaan, habit, kita tuh suka nggak sadar itu tuh keluar gitu loh. Nah, ini kita perlu rekam untuk kita tuh putar lagi dan kita evaluasi. Coba barangkali ada kata-kata yang nggak enak. Gitu ya, kata-kata yang berkonotasi negatif. Contoh ya, konotasi negatif itu seperti apa? Aku kamu. Nah, aku kamu ini kalau kita ngomong dengan blend prospect itu menjadi tidak sopan. Ya, aku kamu kalau bahasa Jawanya kowe gitu ya. kecuali Anda ketemu, Anda prospek dengan teman dekat. Ya, teman dekat Anda yang memang sudah sehari-hari ngomongnya aku kamu kowe ya silahkan ya. Tapi kalau Anda bertemunya dengan prospek ya yang itu orang yang tidak Anda kenal dekat, maka kita perlu menggunakan bahasa yang lebih formal, yang lebih sopan gitu ya, yang derajatnya lebih tinggi. Gunakanlah kata saya ya, Anda, saya gitu ya. Terus apalagi kalian. Nah, kalian ini juga kurang sopan ya. Terus ada beberapa kata-kata yang mungkin sering diucapkan ya, misalnya gini, panggilan om, tante. Nah, ini jangan dipakai ya. Om, tante itu nggak enak. Rasanya seperti orang itu jadi kayak tua gitu loh. Nggak ada orang yang mau dituakan ya. Jadi daripada menggunakan kata om, tante gitu ya, Anda bisa gunakan kata ko, cici, mas, mbak gitu ya. Atau kalau memang Anda merasa dia lebih tua banget gitu ya, saran saya hari ini gunakanlah kata auntie, uncle. Nah, itu akan terdengar lebih sopan gitu ya daripada om tante tadi. Seperti itu ya. Atau kata apa lagi? Atasan, bawahan. Misalnya gini, lah ya gini loh, Bu. Nanti kalau ibu itu mau join, ibu itu jadi bawahan saya. Jadi saya itu jadi atasannya ibu. Nah, ini nggak enak gitu ya. Loh, kok aku jadi bawahan gitu ya. Tapi gunakanlah kata rekan bisnis gitu ya. Rekan bisnis. Nanti ibu kalau join, ibu adalah partner bisnis saya. Ibu adalah rekan bisnis saya gitu ya. Jadi kalau bawahan itu kan kita merendahkan dia. Nah, kayak gitu ya. Atau kata-kata yang menyudutkan. Ya, kamu sih makanya nurut sama aku, ayo beli produknya, nah gitu-gitu ya. Kata-kata yang menyudutkan itu juga kita hindari, ya. Kemudian pada waktu penjelasan bisnis misalnya ya, saya menghindari menggunakan kata MLM di awal, ya. Jadi saya nggak langsung misalnya kayak contoh, Bu, Pak, saya ingin memperkenalkan bisnis MLM, nggak gitu, ya. Kenapa? Karena walaupun kita ini bukan berarti kita mau bohong. Loh Pak, berarti kita mau bohong ya? Kita ini bukan MLM. Bukan. Tapi karena kata MLM itu kita harus sadari ini saat ini punya konotasi yang negatif. Ya. Walaupun pada akhirnya saya akan mengatakan itu, tapi itu tidak di awal. Ya. Jadi contoh ya, kalau di presentasi Anda perhatikan kita menggunakan kata smart HDI business. Nah, itu untuk memperhalus. Ya. Kalau nanti di ujung belakang dianya tanya, tapi ini sebetulnya bisnis MLM ya Pak? Saya akan jawab, iya, betul, ini adalah bisnis MLM. Tapi kalau saya boleh tahu, apa yang Anda ketahui tentang bisnis MLM? Nah, misalnya seperti itu. Ya, pemilihan kata-kata. Nah, kata-kata ini, itu kuncinya adalah Anda mesti banyak baca buku. Ya, semakin banyak Anda baca buku, maka literasi kosakata Anda itu akan semakin bertambah. Ya, nah makanya hari ini Anda yang rajin ikut baca buku, ya Nah, gini ya, kalau Anda baca buku, Anda mau penambahan kosakata, maka usahakanlah Anda yang baca bukunya. Kalau Anda cuma dengerin doang, ya nambah sih, tapi itu lebih lambat dibandingkan kalau Anda yang baca. Ya, kalau Anda yang baca ini penambahan kosakatanya akan jauh lebih cepat, jauh lebih banyak gitu ya. Oke.
Gitu ya. Jadi Anda boleh ikut komunitas baca buku yang kita hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 8 pagi, tapi saya ambil dorong Anda juga sambil baca buku sendiri, gitu ya. Itu akan membuat kata-kata Anda itu akan literasinya semakin banyak, ya. Oke, ini poin ketiga untuk teknik berbicara, ya. Sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu tentang perilaku atau sikap. Nah, ini juga sesuatu yang penting dan ini juga banyak yang fail gara-gara ini. Contoh apa? Masalah cara menekan bel rumah aja. Ini gara-gara cara menekan bel rumah, itu tuan rumah kalau kita salah caranya, tuan rumahnya itu sudah keluar dengan mukanya cemberut, nggak suka hati, kitanya jadi nggak dikasih kesempatan. Yang seperti apa? Contoh ya kan, kita mungkin ya udah celinguk-celinguk, wah ini ada bel, ditekan kan, tet, kok nggak ada orangnya, tet. Nggak ada orangnya nih. Wah, tat, 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 tat. Kalau Anda yang punya rumah, kira-kira habis itu keluarnya ngapain? Coba ya Anda sambil tulis di chat. Kalau Anda yang punya rumah, Anda belnya ditekan kayak gitu, kira-kira Anda keluarnya sambil ngapain? Siapa yang sambil bawa peso? Ya, kita nekennya kan misalnya gini ya. Tet. Nah, kita tunggu dulu, sabar aja dulu gitu ya. Tunggu 1 menit, 2 menit gitu ya. Celinguk, oh belum ada tanda-tanda dibukain. Tekan lagi, tet. Dah gitu, tunggu lagi 1 menit, 2 menit. Udah ada tanda-tanda dibukain belum? Kalau belum coba tet sekali lagi. Gitu ya. Gitu. Atau kalau diketok, kan ada juga ya, misalnya kita udah celinguk-celinguk, kok nggak ada belnya ya kan. Ini pagernya besi. Nah, udah kita pakai kunci kan biasanya. Tek 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 gitu ya. Nah, itu juga jangan terus-terusan ya. Jadi jangan tek 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 sampai orangnya keluar. Saya pernah ngalami soalnya yang kayak gitu ya. Itu rekan saya tek 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 sampai orangnya keluar. Saya lihat aduh mati. Orangnya keluarnya sambil mukanya nggak enak. Sebel dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi tek tek tek. Nah, coba diam dulu. Ya kan sambil kita lihat gitu kan, nanti baru ketok lagi tek 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 gitu. Ya, itu cara menekan bel rumah. Oke. Sekali lagi, batu sandungan itu kecil-kecil, itu yang membuat tersandung ya. Terus cara masuk ke rumah orang. Nah, sebelum kita dipersilahkan masuk, jangan masuk ya. Jadi jangan langsung masuk aja gitu ya. Tapi kita nunggu sampai dipersilahkan. Ayo masuk, silahkan masuk gitu ya. Nah, kalau sudah dipersilahkan masuk baru masuk. Ya, nah, terus cara menunggu untuk dibukakan pintu, ya ini juga misalnya contoh nih ya, kita udah masuk nih, kebetulan yang membukakan itu pembantunya, masuk Pak, masuk Bu, gitu ya, nah kita masuk, tunggu dulu aja, tunggu dulu di teras, gitu ya, jangan langsung masuk ke ruang tamu, gitu ya, tunggu aja dulu coba di teras, gitu ya, nah ketika menunggu ini juga, ayo. Jangan istilahnya tangannya jangan gratil gitu ya. Semua mau dipegang-pegang. Ih, bunganya cakep ya. Oh, dipegang-pegang. Ah, aku mau satu dipetik, cetuk. Atau apa? Ih, vas bunganya bagus-bagus ya. Wah, ini apa aksesorisnya bagus-bagus ya. Nah, itu jangan ya. Jadi kita tunggu aja dulu, tenang dulu aja. Udah. Berdiri gitu kan, sambil tetap senyum gitu kan. Nah, sambil dipersilahkan sampai nanti yang yang tuan rumahnya keluar. Masuk. Oh iya, saya baru masuk. Itu pun saya nggak langsung duduk gitu ya, nunggu dipersilahkan duduk ya. Jadi tadi duduk baru saya duduk gitu ya. Begitu juga kalau ini ya, nah ini terkait dengan sopan santun, ramah dan antusias ya. Contoh ya, kan banyak juga nih ya, namanya kita nih di Indonesia, ini kita orang ketimuran ya, orang ketimuran ini tuh sopan santunnya tuh tinggi dan ramah-ramah ya. Jadi misalnya contoh nih, kan kalau kayak di tempat saya ya, di tempat saya tuh masih banyak yang punya stok makanan kecil ya, di toples-toples itu tuh masih banyak. Nah, biasanya gitu tuh, kalau kita duduk gitu ya, langsung dia bukain toples-toples. Ayo silakan sambil dimakan gitu ya. Nah, kalau begitu tuh jangan langsung, wah lumayan nih belum makan siang. Ya ada nastar. Jangan gitu ya.
Tapi tetap ini, oh iya 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 terima kasih gitu ya. Jadi jangan langsung ngambil aja gitu ya, tapi tahan. Walaupun saya tahu mungkin perutnya udah kerecek kerucuk ya, tapi tahan, tahan aja. Ya, kalaupun ngambil ya oke. Misalnya ya kayak saya pernah juga ya, tuan rumahnya agak maksa, ayo diambil ini loh, ini dari lebaran kemarin nggak habis-habis, dibantuin ngabisin. Dia udah 3 kali ya, dia udah 3 kali nyuruh saya, ayo diambil, barulah saya mau. Oh iya iya itu pun saya ambil cuma 1 ya, walaupun mestinya nastarnya enak sih, tapi kan ya tadi mesti ingat ya, santun ingat gitu ya. Jadi ya nggak langsung diambil, wah lumayan nih belum makan siang. Gitu ya. Terus ramah ya, ketika kita ketemu orang, sikapnya harus bagaimana? Senyum. Ya, harus senantiasa senyum ya. Jangan sampai mukanya jutek. Gitu, mukanya serem gitu. Tapi yang ramah ya, senyum gitu. Terus antusias ya, semangat. Nah, gitu ya. Apalagi, nah ini ya jangan menyinggung. Betul-betul hati-hati banget gitu ya. Kalau itu memang bukan urusan kita tuh, nggak usah ikut campur. Misalnya contoh apa? Misalnya nih di ruang tamunya gitu ya, Bu, ini sofanya kan merah, kenapa bantalnya hijau? Nah, misalnya kayak gitu. Kan ini warnanya jadinya nggak match nih, nggak bagus. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu jangan ya. Atau misalnya gini nih, kita tahu nih anaknya masih kecil-kecil kan, berantakan gitu ya, mainannya anaknya berserakan di mana-mana. Terus kita gini, wah rumahnya rapi banget nih. Gitu ya. Nah itu bisa orangnya jadi tersinggung gitu ya. Atau misalnya nih, kita pas kebetulan siang-siang, panas, prospek ya kan, nggak disuguhin minum misalnya ya. Terus kita gini, wah nggak ada minum nih. Padahal aus nih. Nah, misalnya contoh seperti itu ya. Jangan ya. Ini aja. Kalau memang kita butuh minum, minta dengan sopan. Maaf, Bu, apakah saya boleh minta minum? Gitu ya. Maaf, Pak, apakah saya boleh minta minum? Gitu ya. Jadi kita ngomong juga dengan sopan. Ya. Nah, itu perilaku dan sikap. Ya, ingat ya. Santun, ramah, antusias. Oke? Sekarang kita masuk, nah ini etika di dunia digital ya teman-teman, karena kita juga hybrid, kita tadi kan yang onsite ya, ini yang online juga kita perlu perhatiin. Nah ini terutama kayak contoh nih, ada business sharing, kita ngundang orang ke business sharing. Nah yang pertama, apalagi kalau kita yang buka room Zoom, ya kita yang mau presentasi. Nah kita itu harus masuk ke room Zoom itu tepat waktu itu yang seperti apa, gini loh teman-teman, ya. Saya buka behind the scene ya. Kita itu kalau bikin acara, contoh kayak ini nih, training ini ya. Teman-teman panitia, kita itu semua sudah standby, minimal itu 30 menit sebelumnya. 30 menit sebelumnya kami itu sudah siap ya, sudah cek-cek semuanya, cek kamera, cek sound gitu ya, cek slide, semua cek video, semua sudah dicek, semua sudah dicoba. Jadi kita pastikan semuanya itu sudah siap. Itu 30 menit sebelumnya kami sudah open, kami sudah siap di Zoom-nya. Gitu ya. Jadi jangan sampai janjiannya jam 7, lah ternyata jam 7:05 atau bahkan jam 7:10 aja belum dibuka. Nah itu sekali lagi orang itu akan ngelihat bahwa kita tidak siap. Ya, dan orangnya jadi ilfil. Padahal tadi yang saya cerita, kesempatan itu belum tentu datang 2 kali loh. Mungkin orang itu sudah tidak akan pernah mau lagi untuk kita undang. Jadi kesempatan yang 1 kali ini dimanfaatkanlah sebaik mungkin. Ya. Berikutnya apa? Buka kamera. Ayo, saya dorong open cam. Ini perlu dibiasakan teman-teman ya, karena ini akan jadi habit. Oke? Kalau kita kebiasaannya close cam, ingat ya, karena kita ini di bisnis duplikasi. Apa yang kita lakukan itu akan terduplikasi di rekan kita. Gitu ya. Maka mulailah dari diri kita. Ayo kita on cam. Ya, demi apa? Demi masa depan. Ya, demi masa depan bisnis kita. Itu.
Karena kalau kita sudah biasa on cam, kita tuh udah nggak canggung lagi. Gitu, karena udah biasa. Tapi kalau kita ini jarang on cam, sekalinya on cam kita kagok. Gitu ya. Nah, kenapa sih kok harus on cam? Teman-teman, Anda coba deh nanti ya. Kalau Anda yang presentasi, prospek Anda ndak on cam, waduh itu udah berat deh. Saya tuh kalau presentasi online, tapi prospeknya nggak on cam, aduh itu udah berat deh. Dia itu ngapain aja saya udah nggak tahu. Bahkan saya ditinggal tidur aja saya udah nggak tahu, ya kan? Karena ini dunia digital gitu loh. Ya, tapi kalau dianya on cam, maka saya ngelihat bahwa prospek ini berarti respect dengan saya, berarti niat, ya, berarti ada harapan nih ya, sungguh-sungguh orangnya, gitu ya. Tapi gimana dia mau on cam? Saya aja sebagai hostnya yang punya acara nggak on cam, gawat dong, ya kan nggak mungkin kalau saya nggak on cam, saya sebagai pembicaranya nggak on cam, pesertanya on cam, nggak mungkin terjadi, nggak ada, ya. Berikutnya, perhatikan ruang tempat Zoom. Jadi seperti ini ya, kalau Anda Zoom ya, nanti Anda perhatikan, Anda butuh tempat yang lebih rata ya, seperti ini rata nih. Nah, kalau Anda yang nggak rata, Anda perlu beli green Zoom, green screen, green screen ya. Anda perlu beli green screen ya, itu di online banyak kok dan nggak mahal ya. Supaya apa? Kalau Anda yang sudah pakai laptop seperti ini, Anda bisa pasang background ya, seperti ini kan ada backgroundnya ya, jadi nggak kelihatan. Nah, ini jangan sampai ya kita ini lagi Zoom, ternyata belakang kita itu misalnya kita di kamar gitu ya, ternyata ada orang ganti baju lah. Nalo gitu ya, atau kelihatan nih, wah ternyata kamarnya berantakan ya, ada barang-barang. Nah itu jangan sampai ya. Itu kenapa kadang tadi ya kita tuh butuh masuk lebih awal untuk kita memastikan belakang kita ini bisa bersih ya. Perhatikan penampilan diri. Nah ini Zoom ini kan yang menarik kan, yang kelihatan hanya dari kepala sampai ke dada sini aja ya. Nah ininya kita mesti ngeliatin penampilan kita proper ya. Nah, saya tahu bahwa kalau kita Zoom di rumah, seringkali bawahnya kan enggak bisnis dress, ya kan? Nah ini hati-hati ya, jadi kalau Anda Zoom, Anda harus ingat ya, bawahnya enggak bisnis dress, jadi kalau Anda sampai berdiri, nah ini jangan sampai kelihatan di kamera, ya. Oke, itu ya. Nah ini etika di dunia digital. Sekarang kita masuk yang kelima ya. Nah sekarang kita udah ketemu prospeknya nih ya. Ini kan cerita tentang kalau kita baik online maupun onsite ya. Dua-duanya itu kita jangan gini ya, datang-datang jebret langsung oke, saya mau cerita soal HDI. Jadi HDI adalah tapi kita butuh dulu awal yang namanya ice breaking ya. Ice breaking ini untuk mencairkan suasana. Jadi enak dulu gitu ya. Nah, kalau udah enak baru kita masuk ya. Oke. Nah, ice breaking ini caranya gimana? Jadi gini, kalau kita ngomong onsite dulu ya. Onsite ini begitu Anda masuk ke rumah orang, segera langsung screening. Set, lihat semuanya sekelilingnya. Kalau Anda di halamannya Anda lihat set gitu ya. Anda di ruang tamunya Anda lihat set. Apa yang ada di situ? Oke, nah di sini tujuannya yang paling penting adalah Anda harus bisa mengeluarkan yang namanya pujian. Oke, bisa keluarin apa? Anda bisa tulis di chat, keluarin apa? Pujian. Ya. Jadi Anda lihat apa yang bisa dipuji nih, ya kan? Contoh, Anda lihat foto keluarga. Wah, hebat ya Bu, anaknya udah pada sarjana, keren. Ini kemarin kuliahnya di mana? Itu sudah jadi ice breaking loh. Wah, tadi saya lihat kebunnya cakep banget. Itu bunganya kok cantik-cantik toh Bu. Itu bunga apa? Itu ice breaking sudah. Ya kan? Nah, Anda cari apa nih? Pasti ada ya. Kalau Anda cari, Anda pasti dapat apa yang bisa dipuji. Ya, kuncinya di sini adalah pujian. Tidak ada orang yang nggak suka dipuji. Maka pujian itu sudah seperti menggelar karpet merah. Begitu Anda memuji, Anda itu sedang menggelar karpet merah. Ya, ini untuk bisa kunci sukses presentasi. Berikan pujian di awal. Apa yang bisa dipuji? Ya, waduh, kamu cantik sekali hari ini. Kelihatan fresh banget loh. Apalagi potongan rambutnya kayaknya baru ya. Itu saya lihat cocok banget deh sama kamu. Nah, itu. Ya, pujian. Coba cari apa yang bisa dipuji. Oke? Ingat ya, jangan yang menyinggung-menyinggung ya. Jadi, pujian yang tulus aja gitu ya. Misalnya contoh, kita lihat dia misalnya
Nah ini ya, misalnya contoh nih, ini yang sensitif banget nih. Kamu kok kayaknya agak gemukan ya? Nah loh, kalau yang itu jangan. Kamu kayaknya gemukan ya? Itu jangan. Ya, jangan. Oke, cari yang lain aja. Jangan yang itu. Itu nanti jadi panjang. Anda jadinya nggak jadi presentasi, nanti malah berantem. Ya, oke. Atau tadi ya, nyinggung-nyinggung, nyindir gitu kan. Wah, rumahnya rapi ya, padahal Anda tahu rumahnya berantakan. Wah, taman terindah yang pernah saya lihat, padahal tamannya kering. Jangan ya, jangan seperti itu, oke? Tapi berikanlah pujian yang tulus, ya. Oke, next. Nah, body language. Nah, ini penting ya, body language ini. Karena ini langsung mencerminkan orang itu bisa respect atau tidak respect itu dimulai dari body language juga. Gitu ya. Ini perannya akan besar banget. Yang kayak apa? Posisi tubuh, ya. Sikap ketika berdiri, berdirinya seperti apa? Apakah Anda agak sedikit membungkuk, ya? Nah, atau Anda berdiri tegak, ataupun ketika Anda berjabat tangan. Nah, seperti di gambar ini ya, ketika berjabat tangan, apakah Anda berdiri tegak seperti ini atau nah ini tadi yang saya cerita. Jangan-jangan karena kebanggaan kita kurang, kita merasa rendah diri, berjabat tangan aja tuh kita udah nunduk banget loh. Ya kan? Kita udah nunduk banget. Nah, ini udah mencerminkan kita ini rendah diri, gitu. Nah, ini perlu jabat tangannya dengan tegak, gitu ya. Posisi tubuh. Waktu duduk. Nah, duduknya seperti apa? Itu juga perlu ya. Oke, ini. Nah, waktu duduk. Jadi kalau kita di tempat orang duduk, hindari bersandar ya, apalagi kalau sofa, wah udah sofanya sofa mahal, ya kan enak, waduh duduknya gini lagi, aduh enak banget gitu ya. Percayalah ya kalau Anda duduk bersandar gini, terus Anda presentasi, antusias itu nggak akan keluar, ya, keyakinan tuh nggak akan keluar. Tapi sikap duduk yang benar, Anda duduknya dengan tegak, agak sedikit condong ke depan, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Anda ini punya minat, Anda berminat dengan dia, Anda pay attention, Anda memberikan perhatian ke orang itu, gitu ya. Nah, itu posisi duduk, posisi berdiri. Ini penting ya. Kemudian cara berjabat tangan. Nah, ini jabat tangan ini harus mantap ya. Set, kemudian agak sedikit ditekan ya. Jabat tangannya itu gini. Nah, ini ya, sampai jempolnya itu masuk di sini. Nah, gini. Set. Kemudian agak sedikit diremas. Set. Jangan diremas jangan juga ya. Gini aja. Set gitu ya. Tapi jangan jabat tangan ikan mati ya, lemes gitu ya. Aduh gitu ya. Saya pernah ya jabat tangan, saya sampai bingung nih orang jabat tangan cuma ngasih tangannya gini doang gitu ya. Saya pegang nggak ada tenaganya sama sekali gitu ya. Seperti orang nggak punya semangat hidup gitu ya. Nah, itu. Jadi kita menunjukkan bahwa kita ini punya kepercayaan diri, punya keyakinan. Sambil kalau itu perkenalan ya, Anda sambil memperkenalkan diri kalau itu baru gitu ya. Halo, saya Ronald gitu. Ya, sambil jabat tangan. Halo, saya Ronald. Gitu. Oke. Kemudian gerakan tangan dan mimik muka. Nah, ini waktu presentasi gunakanlah tangan dan mimik muka Anda. Ya, mimik muka ini nanti bisa banyak berbicara, gitu ya, mencerminkan apa yang Anda katakan, gitu ya. Terus tatapan mata. Nah, ketika berjabat dimulai dari berjabat tangan tadi, itu juga sambil berjabat tangan, tapi jangan sampai ngelihat yang lain. Ya, jabat tangan tapi ngelihatnya ke kiri, ke kanan gitu jangan, tapi tatap matanya, ya, tatap. Nah, ketika Anda berbicara presentasi, Anda juga terus tatap matanya. Pak, saya belum pede, Pak. Nah, kalau Anda yang belum pede, saya punya tips. Anda lihat di antara dua alis ini, ya, di antara dua alis yang di sebelah sini ini. Nah, Anda lihat di bagian sini kalau Anda belum berani langsung menatap matanya. Ya, tapi kalau Anda yang sudah cukup percaya diri, tatap matanya. Itu akan menunjukkan bahwa Anda ini punya kepercayaan diri. Bahwa apa yang Anda ceritakan ini Anda ceritakan tulus. Ya, Anda ceritakan dengan all out. Oke? Nah itu ya. Tatapan mata ini meyakinkan soalnya. Gitu ya. Apalagi kalau Anda ketemu sama orang yang koleris. Gitu ya. Begitu dia tahu Anda nggak berani natap matanya dia tahu bahwa kayak there is something wrong. Ada sesuatu yang Anda sedang sembunyikan. Gitu. Oke, teks berikutnya yang ketujuh, penjiwaan. Ya, jadi pada waktu kita cerita, ya, marketing is about telling a story. Ya, marketing itu tentang bercerita.
Ya. Nah, Anda latih deh. Tapi saya percaya Anda semua harusnya bisa lah. Di sini siapa yang dulu waktu anak-anaknya masih kecil-kecil suka cerita, ya kan? Ceritanya apapun dah. Cerita kancil nyolong timun ya boleh. Cerita Cinderella ya boleh. Cerita Putri Salju ya boleh. Cerita apapun. Tapi Anda bercerita. Ya. Nah, ini terutama kalau Anda yang mungkin kayak misalnya profesinya punya pelayanan misalnya guru sekolah minggu. Nah, ini kan sering cerita, ya kan? Nah, dalam sebuah cerita itu kan kita menggambarkan kan dengan penjiwaan. Jadi supaya karakter yang kita ceritakan itu hidup. Gitu ya. Nah, ini. Jadi dalam kita bercerita itu kita itu melakukan yang namanya storytelling. Gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar seperti kuliah yang memaparkan fakta dan data, tapi ada ceritanya, ya. Oke. Berbagi bukan menggurui, ya. Nah, ini saya kasih contoh, ya. Contoh, misalnya nih ya, kita cerita soal testimoni. Nah, tadi testimoninya itu menggambarkan banget. Misalnya contoh gini. Jadi gini Bu, kenapa sih kok saya itu yakin dengan produk HDI? Jadi ceritanya, saya itu mama saya itu pernah punya masalah dengan tiroid. Dan itu kita bawa ke dokter. Dan ketika di dokter itu mengatakan bahwa wah ini harus dioperasi. Kemudian mama saya nggak mau. Nah, karena mama saya nggak mau, ya udah kita bawa kembali ke rumah. Terus kita rawat. Kita berikan 4 produk HDI ini. Dan kami bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena apa? Kemudian nggak lama, itu benjolan yang di leher itu bisa kempes. Dan sampai hari ini mama saya sembuh, mama saya sehat. Itu yang membuat saya senang dan membuat saya yakin dengan produk HDI. Nah, Anda yang mendengarkan cerita saya seperti tadi, coba Anda boleh tulis di chat dong, apa kesan Anda? Ya, nah itu contoh dari storytelling. Ya, jadi kita menceritakan dan itu ada penjiwaannya di situ, gitu ya. Terus kita berbagi, bukan menggurui. Nah, caranya, tipsnya bagaimana? Seperti yang digambar. Jadi kita selalu menggunakan diri kita sebagai subjek cerita. Nah, ini saya contoh nih ya kan, ini yang digambar itu. Setelah saya mempelajari bisnis HDI ini, ternyata, nah itu, jadi pakainya saya, bukan kamu, bukan dia, bukan Anda, tapi saya. Ya, kita fokus ceritanya pada saya. Oke, itu ya. Nah, berikutnya yang poin ke-8, penguasaan materi presentasi. Jadi kita ngerti isinya. Teman-teman, ini tips aja ya, bagaimana sih caranya kita bisa segera menguasai materinya. Yang pertama tuh memahami materinya. Nah, ini langsung ya, sudah Anda praktek aja. Anda mendengarkan dan mencatat. Oke, tim kita sudah memberikan fasilitas seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Jumat. Itu adalah waktunya presentasi, waktunya business sharing. Anda hadir, Anda mendengarkan, Anda mencatat. Oke, mencatat. Karena kalau Anda nggak mencatat, Anda susah untuk bisa memahaminya. Ya, mencatat itu lebih cepat untuk cepat masuk. Percaya deh, Anda coba aja dilakukan, gitu ya. Yang kedua, mintalah role play. Nah, di sini juga banyak yang salah ya. Role play ini kalau yang benar itu harusnya downline itu yang berinisiatif ke upline-nya, plan, aku tolong di role play dong. Mestinya gitu. Tapi saya mengalami banyak rekan-rekan saya itu yang kebalik. Kalau mau di role play malah seperti kayak mau di apa namanya? Di tes ujian itu loh. Nah, ini yang kebalik ya. Role play itu kenapa sih gini loh. Kita ini kan butuh trial ya kan, butuh mencoba ya kan. Nah, daripada kita ini mencoba ke prospek, kan sayang dong, ya kan? Kita mencoba ke upline gitu. Dan lagi kalau Anda mencoba ke upline Anda bisa kasih masukan. Tapi kalau Anda nyobanya ke prospek, gimana caranya prospek ngasih masukan? Kan nggak bisa. Gitu loh. Makanya butuh role play. Kita presentasi di hadapan upline-nya dengerin. Nanti upline-nya bisa kasih masukan. Gitu. Nah, itu tujuan dari role play ya. Jadi ingat ya, role play bukan ujian. Ya, role play itu membantu kita ya. Ini loh caranya gini. Oke.
Yang ketiga, kunci yang paling mutakhir, yang paling jos, yang paling hebat, yang paling ini kuat adalah dilakukan. Kuncinya adalah jam terbang. Percaya saya, jam terbang. Semakin sering Anda presentasi sendiri loh ya. Jadi gini, Pak, saya udah 100 kali presentasi tapi saya belum bisa. Loh kok bisa? Ya karena 100 kali didampingi upline-nya terus, yang presentasi upline-nya terus. Ya iyalah. Tapi kalau Anda yang melakukannya, percaya saya, nggak mungkin Anda nggak bisa. Pasti bisa. Dan semakin banyak Anda melakukannya, Anda pasti semakin mahir, semakin menguasai, semakin profesional. Ya, sederhana. Kuncinya cuma dilakukan. Ya, itu ya. Kemudian yang ke-9. Nah, kita perhatikan durasi, ya. Durasi ini supaya kita ngerti nih, oh sampai seberapa lama sih? Nah, di sini kita yang harus tahu teman-teman ya. Presentasi kita itu dibagi menjadi 4 ini ya. Company profile itu yang 2 halaman pertama, kemudian produk, bisnis, dan cerita closing ya. Sebetulnya ini waktunya bisa singkat. Jadi kalau company profile itu up to 2 menit selesai, produk 10 menit selesai, bisnisnya 15 menit, cerita penutupnya 3 menit, maka 30 menit itu presentasi bisa selesai ya. Karena kenapa kok kita tuh jangan lama-lama? Karena gini loh teman-teman. Hari ini kita sudah hidup di era FYP ya. Kita sudah hidup di era FYP di mana banyak orang itu sudah kecantol dengan FYP yang durasinya pendek. Karena durasinya pendek sehingga kemampuan untuk fokusnya itu sudah semakin pendek sekarang ini gitu ya. Jadi udah nggak tahan lama-lama seperti dulu ya. Jadi makanya sekarang kita presentasinya singkat aja, cepat, singkat, padat gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir ya teman-teman, kita belajar tentang teknik closingnya ya. Teknik closing ini tentu saja kita perlu memahami ya, titik-titik closingnya ini ada di mana ya. Nah teman-teman, saya akan tampilkan ya untuk presentasinya. Nah teman-teman nanti Anda bisa sambil lihat di press tool Anda masing-masing ya. Saya akan jelaskan titik-titiknya dengan cepat ya, teman-teman bisa sambil mencatat ya. Oke, nah kita mulai dari company profile di 2 halaman ini ya, halaman ini dan halaman ini. Sebetulnya ini relatif harusnya mudah. Kenapa? Karena Anda ini sebetulnya kan tinggal baca aja, ya kan? Ini kan sebetulnya kita ini tujuannya memperkenalkan, oh siapa sih kita? Oh kami ini dari HDI. HDI itu adalah Social Network Marketing, ya dan Anda tinggal baca aja yang sudah ada di layar itu, ya yang sudah ada di press tool Anda, ya kan? Sampai ke yang halaman ini. Ya, nah di 2 halaman ini tujuannya adalah menceritakan bahwa HDI ini perusahaan besar. Ya, ingat ya tujuannya apa? Cerita bahwa HDI ini perusahaan yang besar, yang terpercaya. Ya, nah ini ya. Jadi kita membangun keyakinannya dulu. Ini perusahaan besar, perusahaan terpercaya. Dari mana taunya? Ini loh. Kita itu dari sisi usia juga sudah panjang ya kan, lebih dari 30 tahun di Indonesia, kantor sudah 130, which is ini salah satu network marketing dengan kantor terbanyak di Indonesia ya. Kemudian kantornya kita juga mentereng banget, keren ya. Terus izin-izinnya juga lengkap. Nah ini jadi intinya tujuannya tadi, kita mau cerita HDI ini bisnis besar dan terpercaya ya. Nah kemudian kita masuk ke produk. Ya, nah di sini ini adalah produk utama kita ya. Jadi memang penekanannya banyak di 4-star ini, gitu ya. Nah teman-teman yang penting di sini yang harus Anda ingat waktu Anda cerita produk, ya. Yang penting di sini itu Anda menguasai manfaatnya, ya. Orang itu yang dia butuhkan ketika Anda cerita produk adalah ini manfaatnya apa buat saya, ya. Ini benefitnya buat saya itu apa? Saya kalau konsumsi Clover Honey apa sih yang bisa saya rasakan? Manfaatnya apa sih? Kalau saya konsumsi pollen, manfaatnya apa sih? Kalau saya konsumsi royal jelly, manfaatnya apa sih? Ya, dan seterusnya. Ya, jadi produk ini yang penting itu manfaatnya. Anda harus bisa menjelaskan, menguasai manfaat-manfaatnya. Ya, nah nanti seiring waktu Anda semakin menguasai materinya. Nah, kalau Anda bisa menyisipkan kata-kata asing, itu akan membuat Anda semakin keren. Gitu ya. Contoh nih, contoh. Nah. Jadi royal jelly ini itu dihasilkan oleh kelenjar hipoparingeal. Nah, kata hipoparingeal ini kan kata asing, gitu ya. Nah, ini membuat Anda keren, gitu.
Tapi jangan terlalu banyak juga. Atau contoh di Propoelix Anda cerita, Propoelix ini itu punya 8 macam kandungan polifenol. Wah, apa itu polifenol? Nah, gara-gara kata polifenol itu membuat Anda terlihat, oh, orang ini berarti expert. Orang ini profesional nih, orang ini ahli, orang ini nguasai gitu ya. Nah, itu. Jadi tujuannya supaya Anda ini bisa dipercaya. Wah, ini berarti dia ini benar-benar nguasai nih gitu. Karena ada kata-kata asingnya ya. Oke, 1 2 gitu ya. Bagus itu nanti ya. Oke, ini produk. Kemudian, nah kalau Anda presentasi produk, jangan lupa ditutup dengan paket ya. Nah, kalau nanti prakteknya ya ketika Anda presentasi produk, maka akan ada baiknya ya sebelum Anda presentasi itu kan Anda prospecting dulu. Kalau Anda sudah prospecting, Anda tahu kebutuhan orang ini apa, maka waktu Anda cerita produk, Pak, apakah produk itu harus diceritain semuanya ini dari depan sampai belakang? Maka saya akan lihat pada kondisi di lapangannya seperti apa. Kalau Anda tidak tahu kebutuhan persisnya orang ini apa, maka Anda bisa ceritakan semuanya. Yang penting di sini teman-teman ketika Anda cerita, Anda perhatikan body language-nya dia. Ya, Anda perhatikan benar-benar perubahan body language dari prospek Anda. Ya, begitu Anda nangkep perubahan, berarti itu yang dia butuhkan. Contoh, waktu Anda cerita, oh, clover honey ini itu bagus untuk pencernaan, ya. Jadi keluhan seperti asam lambung, kemudian tukak lambung ini bisa dibantu. Begitu Anda ngomong asam lambung, dia tiba-tiba berubah. Ya, yang mungkin dia tadinya kayak ogah-ogahan gitu, duduknya agak bersandar, tiba-tiba jadi ya, Anda mungkin melihat matanya berubah atau Anda lihat posturnya dia berubah. Dia duduknya lebih maju ke depan misalnya. Atau bahkan dia respon dengan cara, tadi apa yang untuk asam lambung? Nah, itu berarti Anda fokus di situ dulu. Selesaikan itu dulu. Selesaikan dulu yang untuk asam lambungnya apa, dan tutup dengan paket. Ya, kebetulan sekali, Ci. Kita lagi ada promo paket. Kalau Cici ambil paket, ini jatuhnya lebih murah. Ya, Anda sodorkan pilihan paket yang cocok buat dia. Maksimal 2 pilihan. Nah ini Ci, saya punya 2 alternatif untuk Cici yang cocok nih. Kalau paket yang ini isinya ini, benefitnya ini. Kalau yang ini isinya ini, benefitnya yang ini. Kalau saya boleh saran, paket yang ini lebih cocok Ci. Gitu, karena ABCD. Gitu ya. Nah itu, jadi tutup closing dengan paket. Ya, untuk yang produk. Oke. Nah, selesaikan itu dulu. Ya, selesaikan sampai situ dulu. Kalau dia sudah interest, oke boleh deh saya ambil paketnya, maka selesaikan dulu. Ya, kalau Anda sudah selesaikan, masih ada waktu, orangnya juga nggak keberatan, Anda boleh lanjutkan dengan presentasi bisnis. Ya, tapi kalau memang tidak memungkinkan, Anda tidak harus presentasi bisnis saat itu juga. Anda bisa presentasi bisnis di lain waktu, ketika follow up. Ya, nah sekarang kita bahas titik closing di bisnis. Nah, di halaman ini kita mau cerita apa sih teman-teman? Kita itu titik beratnya adalah mau menceritakan bahwa yang namanya Smart HDI bisnis ini bisnis yang mudah sekali. Ya, saya ulang ya, ini bisnis yang mudah sekali. Kenapa? Ini loh cuma 3 langkah mudah, ceritakan. Gunakan produk, ceritakan pengalaman, ajak melakukan gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, Ci, ini semua sudah serba teknologi. Jadi kita itu cukup sharing, cerita, orangnya mau, kita ngorder itu sudah nggak pakai repot. Tinggal ke hdi.com nih loh, tunjukin ya, tunjukin. Anda buka handphone Anda tunjukin hdi.com-nya. Nih loh, Ci, caranya kayak gini. Nih loh, tinggal masuk ke sini, tinggal tekan-tekan ini. Nah, ini Ci, kita tuh tinggal masukin alamatnya. Begitu alamatnya masuk, wah langsung ini sistem tuh baca, nanti dia akan meneruskan center mana yang akan melayani gitu ya. Berikutnya kita juga punya kemudahan nih, kita bisa pilih kurirnya pakai apa? Apalagi Ci, kalau kita belanjanya di atas 500.000, kita lagi ada promo nih, bla 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 ya, Anda ceritakan itu. Nah, jadi intinya di halaman ini kita tuh cerita bisnis HDI itu udah gampang dan enak banget gitu. Oke? Nah, di halaman ini kita tuh cerita nih,
nih loh, selain itu Ci, bisnis ini tuh keren loh. Kenapa? Bayangin, semua sudah serba digital ya kan cerita. Ini hybrid bisnis, ini sesuai banget dengan tuntutan zaman sekarang. Online dan onsite bisa jalan. Bisa dikerjakan dari mana saja, kapan saja, kan enak kan? Kayak Cici nih ibu rumah tangga, ya kan? Berarti nggak membuat kita jadi nggak bisa memperhatikan anak gitu kan. Kenapa? Karena kita bisa atur waktunya misalnya seperti itu. Jadi kita mesti ngerti ya titik-titiknya ini, dan ceritanya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan prospek kita. Jadi cara berceritanya itu disesuaikan dengan latar belakangnya dia gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita ini menceritakan potensi penghasilannya dan ditekankan ya bahwa kita mulai dengan sebuah contoh yang sangat sederhana sekali, yaitu kita coba ya komitmen 1 bulan cari 1 aja, 1 loh. Saya nggak bilang 10, 100, nggak, 1 aja. Coba apa yang terjadi dengan 1? Ya kan ceritakan 2 bulan pertama, 4, 8 dan seterusnya ya. Nah, waktu di sini teman-teman. Nah, ini yang harus Anda perhatikan ya. Jadi waktu cerita Anda berhenti dulu di bulan ke-6 ini. Nah, berhenti, stop dulu. Nah, di bulan ke-6 ada 64 orang, kita hitungkan dulu. Nah, di sini kita keluar angka 2,8 juta. Nah, di sini kenapa kita butuh cerita ini? Kita tuh mau menunjukkan gitu loh, bahwa memang awalnya bisnis ini income-nya nggak langsung besar, ya kan? Tapi lumayan loh, karena 2,8 ini kalau dihitung-hitung itu sama aja tuh kita konsumsi produk sudah gratis loh. Nah coba Ci, kalau Cici nih hanya karena gara-gara kita itu cerita ke teman-temannya kita dan kita ngajak teman-temannya kita untuk cerita ke temannya lagi, sekarang Cici sudah bisa konsumsi produk HDI-nya gratis. Menarik nggak? Menarik kan? Nah iya, itu loh Ci. Padahal gampang banget kan, cuman cerita ke temennya gitu ya. Tapi tahu nggak Ci, kalau kita nggak berhenti di sini, kita jalan terus, apa yang terjadi? Nah, baru lanjut, seret sampai bulan ke-12. Kita cerita. Ini hitung-hitungannya, ternyata Ci, tahu nggak? Nah, di sini cara menyampaikannya ya harus dengan penekanan. Ini loh Ci, ternyata income-nya kita Ci bisa tembus 184.320.000 rupiah. Kira-kira kalau Cici nih bisa punya income 100 juta sebulan seperti ini, menarik apa menarik banget sih, gitu, ya kan? Ya kan? Jadi selain Cici ini bisa membantu keuangan keluarga, mungkin nek kepengen apa-apa bisa, ya kan? Mungkin kepengen bantu sanak saudara juga bisa, menarik kan Ci? Ya kan? Yang awalnya kayaknya bisnisnya kecil, ternyata bisa besar loh Ci. Padahal ingat loh Ci, ini baru 1 bulan 1. Bayangin kalau Cici mau komitmen 1 bulan 5 atau 1 bulan 10, bukankah itu bisa jauh lebih besar? Ya kan? Nah, sampai sini dulu. Jadi jangan cepat-cepat kegagal ya, sampai sini dulu. Diendapkan dulu biar dia, oh iya ya, ini bisnis besar. Nah, gitu ya. Terus baru kita cerita. Oke. Nah, tapi kan juga gini, Ci. Saya juga mau nggak hanya kepengen nunjukin betapa hebatnya bisnis HDI, tapi saya juga mau menunjukkan bahwa ternyata walaupun kita tuh menghadapi resiko, apa yang terjadi? Coba bayangkan, misalnya ya, kita tuh menjalankan selama 12 bulan ini, ngikutin sistem yang tadi, ternyata kita mengalami kegagalan 90%. Alias cuma berhasil 10%. Coba bayangin, Ci, kalau bisnis gagal 90% itu apa yang terjadi? Pastinya sudah bangkrut, ya kan? Tapi bayangin di HDI, kita ya jalan dengan cara yang begitu sederhana, simple, ya kan? Gagal 90%, cuma berhasil 10%, kita masih bisa punya potensi income 18 juta sebulan. Apa yang terjadi, Ci? Ya kan? Segagal-gagalnya bisnis kita, minimal pertama kita tuh masih konsumsi produknya gratis, kedua masih bisa dapat tambahan income juga. Lumayan banget kan, Ci? Nah gitu ya, jadi teknik menyampaikannya gitu ya, jadi nggak langsung habis 184 juta langsung diterusin, tapi jeda dulu, ya jeda dulu, baru kita masuk di sana. Itu pun cara ngomongnya seperti tadi, ya ada penekanannya. Nah, tapi tau nggak Ci, dapatnya bukan cuma finansial loh, kita juga bisa dapat yang lainnya lagi. Nah baru kita lanjut ya. Nah ini ya teman-teman ya, cerita soal penghargaan, ini cepet aja, cerita soal cash award, ya kan Anda tinggal baca aja. Terus program Go Diamond, nah ini Anda bisa berhenti cukup agak lama sedikit di sini, karena ini program menarik ya untuk bisa dia kejar.
terus jalan-jalan luar negeri ya. Nah, Anda bisa gambarkan ya betapa nikmatnya jalan-jalan ke luar negeri bersama HDI gitu ya. Mungkin Anda yang belum pernah, Anda mungkin tapi sudah sering dengar cerita-cerita. Nah, itu Anda coba bayangkan ya. Anda coba deh, next time Anda kalau datang training, datang lebih awal ya, 10 menit lebih awal, 15 menit lebih awal, itu Anda akan lihat video. Nah, itu adalah video jalan-jalan luar negeri. Supaya Anda punya bayangan, oh ternyata kalau jalan-jalan ke luar negeri sama HDI itu seperti itu ya. Nah, Anda bisa ceritakan kan makanannya seperti apa, hiburannya, fasilitasnya, nah gitu ya. Kalau Anda masih belum kebayang, Anda tanya sama upline Anda yang sudah jalan-jalan, ya kan, suruh dia cerita, kayak apa sih, gitu ya. Nah, jadi Anda waktu cerita jalan-jalan luar negeri ini, Anda bisa menginspirasi orang. Enak banget loh jalan-jalan ke luar negeri sama HDI itu, gitu ya. Oke. Terus ini terakhir royalty crown council ya. Jadi sampai sini kita tutup bahwa ini loh semuanya ini yang kita bisa dapatkan kalau kita tuh jalankan di bisnis HDI. Oke, jadi dapatnya macam-macam ya, nggak cuma duit ya, tapi bisa ini gitu ya. Oke, nah baru kita sekarang masuk ke closing ya, cerita closing. Ceritanya ini yang pertama kita cerita soal peluangnya. Nah, di sini teman-teman ingat ya, cara berceritanya adalah dengan menggunakan saya sebagai subjek. Jadi misalnya contoh Anda bisa cerita seperti ini. Jadi gini loh, Ci. Ini yang menarik ya. Saya suatu hari ketika cerita ke teman saya tentang peluang bisnis ini, teman saya itu punya pertanyaan menarik yang menurut saya ini kalau saya ceritakan ke Cici akan bagus ya. Jadi dia itu tanya, Ron, kalau aku nih baru mulai sekarang, apakah aku nih nggak terlambat? Apakah peluangnya masih ada? Nah ini ya, Anda garis bawahi kata peluang, karena ini nanti akan menjadi kata kunci. Nah, kita ceritakan bla 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 ini ya, tahun 93 seperti apa, sehingga sebetulnya kalau kita lihat peluangnya bagaimana? Makin kecil apa makin besar? Makin besar kan? Nah, ini untuk menyadarkan dia juga bahwa ini loh, peluang bisnis HDI yang bisa kita ambil itu bukan yang kecil-kecil. Kita mau lihat apa? 282 juta penduduk Indonesia. Itu potensi pasar yang kita bisa ambil. Kita mau kasih lihat ini bisnis besar loh. Halo, ini bisnis besar loh. Ya, kita nggak ngasih lihat ini bisnis yang cuma mungkin hanya sekian orang karena kita mungkin terbatas oleh wilayah. Enggak loh. Halo, kita di Indonesia 282 juta jiwa. Ini pasarnya. Ini yang bisa kita ambil. Ya, ini peluang besar. Oke. Dan terakhir ini sebagai penutupnya. Ya, kita mengencourage dia. Tujuannya ini adalah mengencourage dia untuk dia juga mau jadi orang tipe ketiga. Kita ceritakan ini loh, orang tipe ketiga ini orang yang hebat ya. Dia tidak nunggu orang lain. Kenapa? Karena dia peduli kepada hidupnya. Aku kepengen hidupku berubah. Aku nggak mau nunggu orang lain. Jadi aku yang memutuskan untuk aku harus mengubah hidupku. Aku ambil peluangnya dan aku kerjakan untuk aku bisa punya masa depan yang luar biasa. Dan saya percaya itu juga Cici. Orang yang mau ambil keputusan dan mau jadi orang tipe ketiga, mau punya masa depan yang luar biasa, punya masa depan yang enak banget. Setuju ya, Cik ya? Betul kan? Setuju ya? Oke. Nah, itu ya. Kalau dia sudah jawab setuju, maka yang dilakukan adalah kita lanjut ya, yang namanya closing, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kita lanjut ya ke closingnya presentasi tadi. Kita langsung lanjut ke closing ya. Jadi ketika closing teman-teman yang harus diperhatikan apa? Jangan tanya, jadi Ci mau di-memberin? Jangan ya, tapi langsung. Setuju ya Ci, Cici mau jadi orang tipe ketiga? Ya Ron. Oke, Ci, saya bantu, saya boleh pinjam KTP-nya, saya bantu buatkan kartu HDI-nya. Ya, jadi langsung. Saya boleh pinjam KTP-nya. Gitu. Ya. Oke, kalau yang misalnya tadi ya dari awal dia belum menunjukkan tanda-tanda, Anda juga boleh ya tawarkan paket ya. Kalau yang dia mungkin bisnisnya nggak oke, tapi produknya mau, tadi ingat ya, tawarkan paket ya. Oke, nah kalau dia sudah closing, Anda sudah buatkan enterpriser ID-nya ya. Segera arahkan untuk ikut 5 training dasar ya, ikut komunitas baca buku gitu ya, dan kita follow up. Oke. Nah, ini adalah how to do presentation. Mudah banget kan teman-teman, ya kan? Seperti janji saya tadi di awal,
Mudah kan kita presentasi? Betul ya? Yang penting dilakukan. Ya. Nah, untuk menutup perjumpaan saya punya satu cerita yang Anda perhatikan karena cerita ini cerita yang sangat menarik sekali ya. Jadi ini Alkisah ya, Alkisah nih ada sepasang burung ya, burung pengicau itu ya. Nah, Anda tahu ya, burung itu kan punya musim ya, ada musim kawin, musim anak, dan itu semua pasti terkait dengan kondisi lingkungan ya. Nah, ini Alkisahnya ada sepasang burung ini yang terlambat ya, terlambat untuk kawin gitu ya. Jadi yang lain udah pada kawin, ini masih belum kawin. Nah, sebetulnya si sang betina ini kan sudah khawatir, ya kan? Dan dia sudah bertanya kepada sang jantan ini, kita kalau kawin sekarang, apa nggak terlambat? Nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Tapi yang jantan ini, wah dia meyakinkan sekali kan. Nggak apa-apa, dah pokoknya kamu nggak usah khawatir, semua beres ada saya. Gitu. Akhirnya singkat cerita, kawinlah mereka dan si betina ini kemudian bertelur, dierami sampai kemudian menetas. Nah, ketika menetas, ternyata karena mereka ini hidupnya di ladang jagung, ya di ladang jagung, Anda bisa bayangkan ya ladang jagung yang luas. Jagung-jagung ini sudah masuk di musim, sudah masak dan sudah mulai masuk di musim panen. Padahal ternyata anak-anak burung ini masih kecil-kecil yang belum siap untuk terbang. Nah, di situ si betina kan sudah mulai gelisah gitu ya, dan mulai, nah kan aku bilang apa, ya kan? Nih sekarang nih gimana nih anak-anak kita masih kecil-kecil dan ini sudah waktunya musim panen loh. Nanti gimana nih kitanya gitu ya. Tapi sang jantannya mengatakan sudah tenang, tenang. Jangan usah bingung. Kita lihat kondisi situasinya seperti apa, gitu ya. Kemudian sang jantan ini berpesan kepada anaknya, ya. Kebetulan kan mereka ini punya kebiasaan kalau setiap pagi mereka berdua jantan betina ini akan terbang cari makan, ya kan, sampai menjelang sore baru pulang, ya kan, ke sarangnya. Nah, kemudian sang jantan ini ngomong ke anaknya, "Nak, ini bapak ibu akan pergi keluar cari makan. Kamu perhatikan ya, apa yang terjadi. Ya, nanti kamu cerita ke bapak, ya, apa yang terjadi itu. Oke? Siap gitu ya. Nah, kemudian sang jantan betina ini terbang, ya kan? Dan ketika menjelang sore mereka kembali, sang jantan ini tanya kepada anaknya. Nah, tadi apa yang terjadi? Si anak ini cerita. Oh, tadi gini Pak. Tadi saya melihat ada dua orang manusia, yang satu besar, yang satu kecil. Terus saya mendengar yang besar ini ngomong kepada yang kecil. Ya, dia bilang gini, "Nak, ini ladang jagung kita sudah waktunya panen. Ya, besok kamu panggil saudara-saudaramu, kita besok mau panen jagung. Oke, ya. Nanti ini ya. Suruh mereka saudara-saudaramu untuk panen jagung-jagungnya ini. Bisa ya? Bisa Pak. Oh gitu. Wah langsung beritanya kan sudah ribut kan. Nah Pak besok dipanen loh, besok dipanen. Ayo kita pergi, ayo kita pergi. Udah tenang aja, tenang. Tenang. Loh, tenang gimana? Udah tenang. Gak tahu lo ya, terserah kamu lo ya. Iya, udah tenang. Dah, oke. Dah kita istirahat. Kita besok bangun pagi kita pergi cari makan lagi gitu. Dah akhirnya hari berganti dan besoknya ya kan sekali lagi sang betina sudah khawatir, gimana nih kita nggak pindah sekarang aja. Enggak, udah tenang aja, tenang. Nah, tugas kamu seperti kemarin, perhatikan ya apa yang terjadi, nanti waktu kami pulang kamu cerita apa yang terjadi. Siapa? Dan akhirnya jantan betina ini pergi cari makan lagi ya, sampai menjelang sore pulang. Tanya, gimana hari ini apa yang terjadi? Oh, tadi Pak, dua manusia yang kemarin itu datang lagi Pak. Terus, nah yang besar ini marah-marah. Marah-marah ngomong apa? Loh, mana saudara-saudaramu yang kamu suruh manen jagung mana? Kok nggak ada yang datang? Iya Pak, saya sudah ngomong. Kalau ini loh, kamu sana mau nggak manen jagung? Nah, pada ini Pak nggak respon Pak. Gimana sih mereka itu?
Udah gini aja, coba kamu besok suruh teman-temanmu ya, teman-temanmu itu coba suruh manen jagungnya ini, gitu. Oh gitu, ya ngomong gitu. Oh ya sudah kalau ngomongnya gitu. Loh, yang betinanya langsung nyaut kan. Loh Pak, gimana sih kok gitu-gitu? Lah ini kan besok dipanen. Terus gimana kita ini? Udah Bu, tenang aja, tenang, tenang. Itu tidak akan terjadi. Tenang aja. Tidak akan terjadi gimana sih? Udahlah, kamu tenang, percaya aja. Itu tidak akan terjadi. Gitu. Nah, kemudian mereka istirahat dan bergantilah ke besok hari lagi, gitu ya. Sekali lagi, sang jantan ini ngomong ke anaknya, ya kan si bapak ini, nak, bapak ibu mau pergi cari makan, kamu perhatikan lagi ya apa yang terjadi. Nanti waktu kami pulang, kamu cerita. Sekali lagi, mereka pergi, ya kan, sampai menjelang sore, sang jantan ini tanya kepada anaknya, gimana hari ini? Tadi datang lagi Pak, manusia yang dua itu, yang besar sama yang kecil. Terus yang besar ini marah-marah lagi. Gimana sih teman-temanmu nih juga nggak ada yang komitmen ya? Nggak ada yang mau ya? Iya Pak, saya udah coba, saya udah ini WA ke mereka, tapi nggak ada yang respon. Ya udah gini aja, kalau nggak ada semua, besok kita panen. Ya, dah. Besok kita bawa alat, besok kita panen. Itu mereka yang mau datang biar datang, kalau nggak mau datang ya terserah. Yang penting besok kita panen, ya. Kamu sama aku besok kita yang kerjakan. Ngomong gitu ya? Iya ngomong gitu. Oke. Kalau ngomong gitu, sekarang waktunya kita kemas-kemas. Gantian sekarang betinanya yang bingung. Loh, kemarin 2 kali katanya nggak apa-apa. Kok sekarang kemas-kemas? Iya, pasti. Sekarang kita mesti kemas-kemas dan sekarang kita saat ini juga, malam ini juga kita harus pindah. Nah, mereka kemudian berkemas-kemas dan pindah. Nah, dalam perjalanan mereka pindah, sang anak burung ini tanya kepada bapaknya, Pak, kemarin itu kan 2 kali kejadian, Bapak itu tenang. Tapi kenapa kok malam ini Bapak terlihat panik dan Bapak mengatakan bahwa malam ini juga kita harus pindah? Memangnya kenapa sih Pak? Nah, kemudian sang jantan ini mengatakan seperti ini. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Gini nak, itulah yang namanya manusia. Selama manusia mengandalkan orang lain, itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika manusia memutuskan untuk mulai mengandalkan dirinya sendiri, percayalah, apapun yang diimpikan, apapun yang dikehendaki, itu pasti terjadi. Itu kenapa ketika mereka 2 kali mengandalkan orang lain, tidak terjadi. Tapi ketika mereka mengatakan, kita panen sendiri, kita kerjakan sendiri, itu orang ada yang mau, nggak ada yang mau, bodoh amat, yang penting kita kerjakan sendiri. Maka besok itu pasti akan terjadi. Nah, teman-teman semua, apa pesan moral dari cerita ini? Hal yang sama dengan kita di bisnis HDI. Selama kita mengandalkan orang lain, kita berharap orang lain join dan membuat bisnis kita besar. Percayalah, itu tidak akan terjadi. Tapi ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, ini bisnis saya sendiri, dan saya yang memastikan bisnis ini besar. Karena saya pemiliknya. Ini bisnis saya. Bukan bisnis yang lain. Saya pastikan besar. Maka itu yang akan terjadi. Anda pasti punya bisnis besar ketika Anda mengandalkan diri Anda sendiri. Begitu juga dengan presentasi. Jangan bergantung kepada upline Anda. Jadi kalau nggak ada upline-nya, nggak presentasi. Ya kan? Kenapa kok nggak presentasi? Karena nggak didampingi sama upline-nya. Jadi saya nggak bisa presentasi dong. Ingat, ini adalah bisnis saya sendiri. Saya harus bisa presentasi sendiri. Saya tidak tergantung kepada yang lain. Ini adalah bisnis saya sendiri. Jadi saya memastikan saya yang akan membuat bisnis saya besar. Siapa yang mau berkomitmen bersama dengan saya bahwa ini bisnis saya sendiri, dan saya yang memastikan bahwa bisnis saya pasti besar, tulis di chat. Dan saya berdoa, setiap kita yang menuliskan, yang meyakini, itu terjadi.
Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih. Itu adalah pemaparan saya tentang how to do presentation. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang masih bersama dengan saya. Kita sudah belajar bareng-bareng ya. Saya akhiri how to do presentation sampai sini.